Bab 931, Ne yang tak terelakkan. Apa yang kalian semua diskusikan dengan transmisi suara esensi sejati? Yang Yun bertanya sambil tersenyum sambil melirik semua orang. Tapi senyumannya sebenarnya memiliki rasa yang agak menakutkan. Transmisi suara esensi sejati. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka merasakan telapak tangan mereka berkeringat. Pada saat itu, mereka bahkan merasa isi diskusi mereka dapat dipahami. Dengan semua alasan, transmisi suara esensi sejati tidak boleh ditemukan oleh orang lain, jadi kapan Yang Yun menyadarinya? Atau apakah dia mengucapkan kata-kata ini hanya untuk membodohi mereka? Menghadapi Yang Yun yang tampaknya maha tahu, mereka semua merasakan tekanan seberat gunung. Mata Yang Yun bersinar seperti sambaran petir, tidak ada yang berani menatap matanya. Peri salju, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lantang, tidak masalah. Klan putih Anda telah mengikuti kerajaan ilahi 9 tungku saya selama ribuan tahun. Anda bisa dianggap setia dan berbakti. Pandangan Yang Yun tertuju pada peri salju Gale. Peri Snow Gale tiba-tiba merasa tertekan oleh aura yang dalam, seolah-olah semua pikiran dan perasaan terdalamnya terlihat jelas. Perasaan ini menyebabkan hatinya goyah dan rasa dingin merambat di punggungnya. Namun, Peri Snow Gale juga seseorang dengan kemauan yang kuat dan dia ahli dalam suasana hatinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya terdengar tenang dan bahkan saat dia berkata, kami belum membicarakan apapun, hanya menunggumu di sini. Oh, apakah begitu? Senyuman tersungging di bibir Yang Yun, tidak ada yang bisa mengerti apa arti senyuman ini. Di belakang Yang Yun, Situ Haotian dan pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi Asura lainnya mengikuti. Kerajaan ilahi Asura sudah seperti air dan api bersama Lin Ming, mereka ditakdirkan untuk menyerahkan diri kepada Yang Yun sehingga mereka bisa melawan Lin Ming. Beberapa minggu yang lalu selama pertempuran di kerajaan Sky Fortune, kerajaan ilahi Asura menderita kerugian serius. Wajah Situ Haotian gelap dan suram saat dia berdiri di belakang Yang Yun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Yang Yun dengan tenang tiba di kursi kepala, menjentikkan jubah merahnya, dan duduk. Saya telah memanggil Anda semua ke sini hari ini sehingga Anda semua dapat membantu saya dengan sesuatu. Saat Yang Yun berbicara, dia menjentikkan jarinya dan lebih dari selusin batu giok terbang keluar dari lengan bajunya, masing-masing mendarat di tangan pusat kekuatan laut ilahi yang hadir. Aturlah formasi susunan sesuai dengan deskripsi di slip giok. Saya sudah menyiapkan flag array. Yang harus Anda lakukan hanyalah menuangkan energi Anda ke dalamnya. Semua orang mengambil slip giok, saling melirik, dan kemudian membenamkan persepsi mereka ke dalam slip giok. Mereka menemukan bahwa isi slip giok sebenarnya adalah peta yang merangkum seluruh benua tumpahan langit, serta Laut Selatan, Laut Kabut, Laut Utara, dan Laut Merah dan berlanjut sejauh 60-70 juta mil ke arah luar. Ratusan titik merah tersebar di peta, dan setiap titik merah dihubungkan ke titik merah lainnya dengan garis merah. Melihat gambaran keseluruhannya, itu membentuk jaringan besar yang mencakup seluruh benua serta sebagian besar dari 4 lautan. Ini adalah susunan transmisi. Ya, itu adalah susunan transmisi. Susunan transmisi jarak sangat jauh yang masing-masing memiliki jarak 8 juta mil. Bersama-sama mereka mencakup seluruh benua. Anda hanya akan bertanggung jawab atas benua tumpahan langit. Adapun 4 lautan, saya telah mengatur agar orang lain menanganinya. Ada beberapa ratus susunan transmisi dan ditempatkan sangat jauh satu sama lain. Jika Yang Yun secara pribadi mengaturnya, dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Jika dia ingin menyusun susunan ini dalam beberapa bulan, satu-satunya cara adalah menggunakan pembangkit tenaga listrik laut ilahi ini untuk meletakkannya secara terpisah. Yang Yun telah membunuh 7 variasi garis keturunan pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit. Dia mengeluarkan semua vitalitas darah mereka dan mencampurkannya dengan garis keturunan Hydra White Demon, akhirnya menyelesaikan langkah terakhir dari Great Blood Refining Art miliknya. Sekarang, selama dia bisa berkultivasi selama setengah tahun lagi, metode kultivasinya akan mencapai kesempurnaan. Pada saat itu dia akan dapat menggunakan aura vitalitas darah Lin Ming dan mengunci posisinya dalam jarak 1 juta mil. Dengan memanfaatkan susunan transmisi ini, dia kemudian dapat mencari seluruh benua dalam waktu singkat. Tidak ada tempat bagi Lin Ming untuk bersembunyi. Yang Yun mengeluarkan satu set bendera susunan dan membaginya di antara cincin spasial yang kemudian dia buang. Dia dengan dingin berkata, ada total 316 susunan transmisi. Kalian semua hanya perlu meletakkan 82 buah saja. This array telah selesai dibuat. Saya akan memberi Anda waktu 2 bulan untuk menyelesaikan tugas sederhana ini. Sebaiknya kalian semua berhati-hati dan tidak membuat kesalahan, kalau tidak, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Suara Yang Yun mengandung sedikit niat membunuh, menyebabkan hati semua orang yang hadir menjadi dingin. Menghadapi Yang Yun yang tak terduga, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menolak. Yang Yun berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang yang tertinggal untuk saling memandang dengan ketakutan dan gentar. Saat mereka memegang batu giok di tangan mereka, mereka merasakan keputusasaan di lidah mereka. Saya merasa semua tindakan Yang Yun kali ini ditujukan pada Lin Ming. Peri Snow Gale berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Manusia dan hewan kadang-kadang mempunyai firasat samar tentang masa depan. Perasaan ini hanya khayalan dan sulit diungkapkan dengan kata-kata, namun seringkali cukup akurat.
Apalagi bagi ahli bela diri yang budidayanya sudah mencapai level tertentu, firasatnya cenderung lebih akurat. Mungkin saja Yang Yun akhirnya mengambil tindakan. Setelah berdiam diri selama hampir 4 tahun, tidak mungkin dia membiarkan Lin Ming bebas berkembang sesuai keinginannya lebih lama lagi. Saya tidak tahu apa yang telah dilakukan Yang Yun beberapa tahun terakhir ini tetapi kekuatannya melonjak. Dibandingkan 3-4 tahun lalu, kekuatannya tampak jauh lebih dalam. Saya merasakan tekanan besar yang mendorong saya hingga batas kemampuan saya hanya dengan melihatnya. Bagaimana mungkin Lin Ming bisa mengalahkannya? Memang, Lin Ming tidak punya cukup waktu. Jika dia punya waktu 5 tahun, tidak, selama dia punya 3 tahun lagi, ini akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya, merasa seluruh situasi ini tidak menguntungkan. Bakat Lin Ming jauh melebihi Yang Yun, tapi Yang Yun tidak memberinya waktu untuk tumbuh dewasa. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Bagaimanapun, kita masih harus memasang susunan transmisi ini, jika tidak kita akan mati lebih cepat. Kata seorang lelaki tua berpakaian biru. Dia mengeluarkan dis arai dan bendera arai dari cincin spasial. Bendera susunan ini diukir dengan garis dan simbol rumit yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga instruksi khusus yang tertulis di slip giok tentang cara memasangnya. Setelah Yang Yun mempelajari formasi susunan iblis kuno selama bertahun-tahun dan menjadi mahir dalam formasi susunan jalur iblis dari alam ilahi, mudah baginya untuk membuat susunan transmisi yang dapat menjangkau 8 juta mil. Pada saat yang sama, jutaan mil jauhnya di langit di atas rawa hitam 8.000 mile, Lin Ming dengan tenang bermeditasi di gua tempat tinggal Kaisar Guntur 8. Busur guntur dengan bebas merayapi tubuhnya, dan di belakangnya 12 diagram susunan kompleks muncul. Diagram susunan ini dibentuk dari hukum Dao besar, dan terdapat misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya. Diagram arai ini perlahan diputar, perlahan menyatu ke dalam tubuh Lin Ming. Perasaan panas dan terbakar terpancar keluar. Tubuhnya tampak seperti matahari karena seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang bersinar. Ini adalah aura hukum Dao besar. Buah Dao petir memiliki jejak hukum Dao besar yang menyatu ke dalamnya, dan penelusuran ini membentuk diagram ini. Ini juga merupakan bagian dari hukum Dao besar. Lin Ming membuka matanya, melihat semuanya melalui kabut ungu. Dia tidak asing dengan perasaan mistis ini. Saat dia berada di Timewon Phoenix City, dia merasakan hal serupa saat menghadapi batu kekacauan, tapi perasaan itu tidak sejelas sekarang. Ini benar-benar layak menjadi buah dewa yang dihasilkan dari esensi langit dan bumi. Daging buahnya sebenarnya memiliki jejak Dao besar yang terintegrasi ke dalamnya. Jika kultivasi saya lebih tinggi, saya akan merasakan perasaan yang lebih mendalam dari penelusuran ini. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dipenuhi vitalitas dan dipenuhi energi. Dia terus bermeditasi dan berkultivasi, menyerap energi dan semakin sadar akan hukum besar Dao. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Lin Ming diam-diam runtuh. Pertama kulitnya, lalu ototnya, lalu meridiannya, hingga ke tulang dan organnya. Setelah tubuh fisiknya pecah, ia berubah menjadi zat tak berwujud. Tanpa menyadarinya, bencana tahap kelima penghancuran kehidupan Lin Ming muncul. Bab 932, Diagram Dao Pasca Surgawi. Tahap kelima penghancuran kehidupan, menghancurkan dan mereformasi inti, mengukir bentuk hukum dasar di permukaan inti berputar. Selama seseorang dapat mencapai tahap ke-6 penghancuran kehidupan dan secara menyeluruh memadatkan hukum ke dalam inti berputarnya, mereka secara resmi dapat melewati penghancuran kehidupan dan mencoba menerobos ke laut ilahi. Tingkat penghancuran kehidupan tertinggi dibagi menjadi 9 tahap. 3 tahap pertama mereformasi tubuh roh, 3 tahap kedua mereformasi inti, dan 3 tahap terakhir mereformasi jiwa ilahi. Setelah melewati 6 tahap penghancuran kehidupan, seseorang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai laut ilahi. Namun 3 tahap terakhir berkaitan dengan kekuatan masa depan seorang seniman bela diri dan seberapa jauh mereka mampu menempuh jalur seni bela diri mereka. Semakin hebat suatu jiwa, semakin banyak energi yang dapat dimanipulasi. Jiwa juga berhubungan dengan keinginan, itu adalah pembawa semangat pertempuran. Jika jiwa seseorang tidak kuat, potensinya terbatas. Di dalam gua, tubuh fisik Lin Ming telah menjadi kabut daging dan darah yang lepas. Dia perlahan-lahan mengendalikan dirinya di lautan energi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah setengah bulan berlalu, di dalam kabut darah itu, energi dan esensi mulai berkumpul, membentuk inti berputar. Proses pembentukan inti revolving sangat lambat. Suasana samar sumber energi bertahan di sekitar inti berputar, mengembun menjadi diagram Dao. Ketika sumber energi berevolusi secara alami juga akan membentuk diagram Dao. Inilah yang disebut diagram Dao pasca surgawi. Pasca surgawi berarti diagram Dao terbentuk secara alami, sedangkan prasurgawi berarti diagram Dao buatan manusia. Ketika sumber energi membentuk diagram Dao pasca surgawi, itu akan berisi prinsip-prinsip seni bela diri Dao besar yang melekat. Ini juga yang disebut hukum alam. Dari sekian banyak diagram Dao, yang paling menarik perhatian dan berbeda adalah diagram Dao ungu. Diagram Dao ini lebarnya 10 kaki, dan pola Dao yang terukir di atasnya bersinar seperti busur cahaya, mirip dengan sambaran petir. Evolusi itu rumit dan penuh teka-teki, mengandung misteri dan kebenaran yang mendalam. Ini adalah diagram Dao hukum guntur. Lin Ming telah merasakan slip giok atribut guntur yang ditinggalkan Jiang Ziji dan juga memakan buah Dao guntur, menggenggam semua fragmen Dao besar di dalam buah.
Dari semua hukum yang dipahami Lin Ming, hukum guntur jauh di atas yang lainnya. Yang kedua dekat dengan diagram guntur dao adalah diagram dao merah bulat. Diagram dao merah ini lebarnya 8 kaki, dan jejak-jejak yang berdenyut di permukaannya seperti nyala api yang tak terhitung jumlahnya. Ini tentu saja adalah diagram dao hukum kebakaran. Lin Ming memiliki garis keturunan Phoenix kuno dan juga berlatih untuk jangka waktu yang lama di Timewon Phoenix City. Dia bahkan bermeditasi pada batu kekacauan. Diagram dao api juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setelah itu, diagram dao hukum ruang angkasa dan hukum waktu jauh dari sempurna seperti dua diagram pertama, banyak jejaknya yang samar dan buram. Di balik itu, ada hukum kegelapan yang baru saja berhasil membentuk diagram dao. Ada banyak bagian yang hilang. Adapun hukum angin terakhir dan konsep getaran, tidak membentuk diagram dao. Mereka memadatkan simbol persegi sepanjang 1 inci yang terhalang di bawah cahaya menyilaukan dari dua diagram dao besar yaitu guntur dan api. Ketika melewati tahap kelima penghancuran kehidupan, dan selama periode ketika bentuk dasar hukum diukir pada permukaan inti berputar, jika diagram dao terbentuk pada periode ini, maka itu adalah fenomena ekstrim. Hal ini melambangkan puncak kekokohan landasan dan juga pencapaian-pencapaian besar di masa depan. Di alam semesta tanpa batas ada banyak seniman bela diri. Dari transformasi tubuh ke Hautian, Xiantian, inti berputar, penghancuran kehidupan, laut ilahi, dan kemudian perlahan-lahan berlanjut ke transformasi ilahi, Tuan Suci, Raja Dunia, dan akhirnya mencapai batas Empyrean. Tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri yang tewas dalam perjalanan seni bela diri. Bagi hampir semua dari mereka, mereka menjadikan Raja Dunia sebagai tujuan akhir mereka. Dalam 3.000 dunia besar alam ilahi dan juga termasuk dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada total 3.000 Raja Dunia. Terlebih lagi, jumlah ini terakumulasi selama beberapa ratus ribu tahun. Untuk naik tahta Raja Dunia, seseorang harus menghadapi banyak peluang keberuntungan. Mereka harus memiliki kemauan yang besar, kecerdasan yang luar biasa, hati yang kuat dalam seni bela diri, bakat yang menantang surga, arahan dari para master yang terampil, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk satu sama lain. Hanya ketika semuanya bersatu barulah seseorang memiliki peluang kecil untuk mencapai batas seperti itu. Lin Ming sekarang telah memadatkan diagram dao pasca surgawi pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Meskipun ini tidak berarti bahwa ia akan menjadi Raja Dunia di masa depan, ini dianggap sebagai langkah yang kuat untuk mencapai puncak seni bela diri. Setelah 3 hari berlalu, semua diagram dao menghilang saat mereka menyatu ke dalam inti kristal inti berputar Lin Ming. Tubuh Lin Ming mulai terbentuk perlahan. Pertama kerangkanya, lalu ototnya, pembuluh darahnya, meridiannya, dan terakhir kulitnya dan rambutnya. Lin Ming duduk telanjang di ranjang batu, tubuhnya berkilauan dengan cahaya terang. Dia dapat merasakan kekuatan esensi, energi, dan jiwanya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Jika dia bertarung dengan White Demon sekarang, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkannya, dan bahkan mungkin membunuhnya. Saat Lin Ming memikirkan tentang apa langkah selanjutnya, dia tiba-tiba mendengar ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke 9 langit. Bahkan pulau tempat dia berada pun mulai bergetar karena suara tersebut. Langit-langit gua mulai bergetar dan mengeluarkan debu dan bubuk batu, seolah-olah sewaktu-waktu akan runtuh. Apa itu? Lin Ming terkejut. Ini seharusnya bukan sumber guntur atau benda suci lainnya. Hanya dari momentum dan prestise suara ini, jika itu benar-benar sumber guntur maka itu adalah sumber guntur pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sumber guntur singa ungu. Tidak mungkin Lin Ming cocok untuk itu. Setelah berpikir sejenak, Lin Ming memutuskan untuk hati-hati menyembunyikan aura energinya. Dia diam-diam merayap menuju pintu masuk gua untuk melihat apa yang terjadi. Bang bang bang, suara yang memekakkan telinga terus berlanjut. Kedengarannya seperti rantai dan cincin yang saling bertabrakan. Suara ini sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Jika orang biasa mendengar ini, bahkan jiwa mereka akan hancur. Lin Ming menahan napas dan tiba di pintu masuk gua. Dia dengan hati-hati melepaskan persepsinya untuk menyelidiki situasi di luar. Apa yang dilihatnya menyebabkan rasa dingin merambat ke punggungnya dan ke langit. Di atas 9 langit, sebenarnya ada beberapa ratus rantai besi tebal yang membentuk jaring besar, menyebar ke segala arah. Rantai besi ini tebalnya ratusan kaki, dan masing-masing rantai ditutupi dengan lapisan simbol yang padat. Ratusan rantai membentuk susunan besar yang samar-samar yang seolah memisahkan dunia. Pada saat ini, jaringan rantai yang sangat besar ini bergetar hebat, seolah-olah ada makhluk yang sangat menakutkan mencoba melepaskan diri dari ikatan rantai ini. KKK, suara setan dari rantai bertabrakan satu sama lain menyebabkan pikiran Lin Ming menggigil. Sepertinya dia sedang mendengarkan lonceng kematian malaikat maut dari jurang neraka. Dia menemukan bahwa setiap rantai besi terhubung ke pulau terapung. Rantai ini menembus jauh ke dalam pegunungan di pulau-pulau, di mana mereka ditekan oleh pohon dewa magnetis. Mengaum, binatang buas kuno yang terpencil yang terkunci di dalam rangkaian besar rantai itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menggelegar. Raungan mengerikan itu mengguncang dunia. Saat Lin Ming mendengar suara ini, dia merasakan seluruh darahnya jatuh saat wajahnya memutih. Raungan yang menakutkan. Mungkinkah ada dewa binatang yang terkunci dalam formasi susunan ini? Lin Ming teringat naga besar di dalam abis iblis abadi yang kemungkinan besar adalah binatang dewa.
Dia tidak meragukan bahwa jika pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang normal menghadapi auman frontal dari dewa binatang apapun ini, jiwa mereka kemungkinan besar akan dikeluarkan dari tubuh mereka dan dipecah menjadi ketiadaan. Lin Ming ingin bertanya pada Demon Sin apa ini, tapi dia merasakan bahwa Demon Sin telah jatuh ke kedalaman laut spiritualnya dan tetap diam di sana, tidak mungkin untuk bangun tidak peduli siapa yang memanggilnya. Raungan besar yang tidak terlihat dan tidak berwujud ini mengandung energi bawaan yang sangat merusak jiwa dewa. Meskipun Demon Sin tersembunyi di dalam tubuh Lin Ming, dia masih harus menutup dirinya sepenuhnya agar dia tidak terluka parah oleh raungan ini. Dan pada saat ini, dengan suara guntur yang mengepul, semua bola guntur yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di langit tiba-tiba melesat ke pohon dewa magnetis. Beberapa ratus pulau dan beberapa ratus pohon dewa magnetis tiba-tiba mekar dengan cahaya ilahi emas ungu cemerlang. Energi guntur yang besar dan tak ada habisnya mengalir ke bawah rantai, mengubah rantai itu menjadi emas ungu yang bersinar. Dewa binatang yang mengaum sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia mengeluarkan lolongan yang menyedihkan saat kekuatan di balik suaranya melemah. Jelas ia terluka oleh serangan guntur dari formasi susunan. Dari gua tempat tinggal Kaisar Guntur ke-8, Lin Ming dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi. Setiap bola guntur yang melayang dalam 100 mil Thunder Dominion mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun Lin Ming telah mencapai tahap kelima penghancuran kehidupan dan juga memiliki pemahaman mendalam tentang hukum guntur, dia masih tidak berani secara impulsif memasuki Thunder Dominion sepanjang 100 mil. Bisa dilihat betapa mengerikannya bola petir ini. Tapi sekarang, bola guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk memberikan pukulan yang hampir mematikan kepada dewa binatang yang tersegel. Sulit membayangkan tingkat kekuatan yang dicapai serangan ini. Kemungkinan besar ini adalah karya eksistensi tingkat Empyrean. Jadi ratusan pulau abadi terapung ini hanyalah dasar dari rangkaian rantai besar, dan pohon dewa magnetis itu hanya berfungsi sebagai mata fokus untuk mengumpulkan semua energi. Pohon dewa magnetis sebesar ini akan menjadi harta karun bahkan di dalam sekte besar alam ilahi, namun seseorang menggunakan beberapa ratus pohon dewa untuk menutup keberadaan dewa binatang ini. Mungkinkah taktik yang begitu berani adalah hasil karya Empyrean Primordius? Tidak, itu salah. Empyrean Primordius mengendalikan kekuatan kekacauan. Ketika saya melewati jalan Kaisar, saya dapat merasakan ruang nenek moyang yang dia tinggalkan dan bahkan memperoleh sedikit pemahaman terhadapnya. Jika Empyrean Primordius adalah orang yang mengatur formasi susunan ini, dia seharusnya menggunakan kekuatan kekacauan sebagai fondasinya, bukan hukum guntur ini. Mungkinkah ini formasi susunan yang ditinggalkan oleh musuh Empyrean Primordius? Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia memikirkannya semakin mungkin. Musuh Empyrean Primordius pastinya juga seorang Empyrean. Jika mereka adalah seorang Empyrean yang ahli dalam hukum guntur, menciptakan susunan yang begitu besar juga masuk akal. Namun apa sebenarnya yang disegel oleh susunan besar ini, dan untuk alasan apa? Pikiran Lin Ming berpacu dengan pikiran. Saat ini, suara gemuruh yang menyelimuti langit mulai memudar. Suara lemah Demon Sin bergema di benak Lin Ming, ini luar biasa, sungguh luar biasa. Rantai ini mungkin adalah kabel perangkap naga yang legendaris. Setiap mata rantai memiliki bobot yang melebihi Grid Desolate Blood Halberd. Satu kabel perangkap naga memiliki 1080 link, dan ada beberapa ratus kabel perangkap naga di sini. Berat semuanya jika dijumlahkan melebihi meteor kecil. Mungkinkah memang ada naga sejati yang terperangkap di dalamnya? Mungkin monster kontrak Empyrean Primordius yang tersegel di dalamnya. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Lin Ming menggelengkan kepalanya. Meskipun hal ini tidak diragukan lagi terkait dengan Empyrean Primordius, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia jelajahi dengan batasannya saat ini. Dewa binatang yang terkunci di langit telah berhenti mengaum, dan kabel perangkap naga juga menghilang ke udara, tidak meninggalkan apapun kecuali ratusan pulau abadi yang mengambang seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bola petir di udara menjadi 70% lebih kecil. Pikiran Lin Ming bergerak saat melihat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan dan hati-hati berjalan menuju Thunder Dominion sepanjang 100 mil. Dengan kekuatan Lin Ming, dia tidak memiliki kemampuan untuk memasuki Thunder Dominion 100 mil. Tapi perjuangan Dewa Binatang barusan telah menghabiskan banyak energi dalam Thunder Dominion sepanjang 100 mil. Bola guntur semuanya meredup, dengan sisa cadangan energi kurang dari 30%. Mungkin dia bisa menyerapnya untuk memberikan kejutan yang membahagiakan bagi Yang Yun. Jika dia bisa meminjam sebagian dari kekuatan bola petir yang mendukung penyegelan Dewa Binatang, bagaimana jadinya jika itu menyerang Yang Yun? Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia benar-benar memfokuskan pikirannya pada Heretical God Sprout dan perlahan-lahan mendekati Thunder Dominion sepanjang 100 mil. Penghalang antara Thunder Dominion 90 mil dan Thunder Dominion 100 mil tidak mampu menghentikan Lin Ming yang ahli dalam hukum guntur. Lin Ming dengan lancar tiba di bola petir seukuran kepalan tangan. Bab 933, Lin Ming kembali. Bola petir seukuran kepalan tangan tampak tenang dan lesu. Tapi saat Lin Ming mendekat, dia bisa merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Energi di dalam bola petir itu terlalu padat, itu telah membentuk medan energi di sekitarnya. Medan energi ini sebenarnya menyebabkan ruang di dekatnya saling berputar. Saat Lin Ming mendekat, detak jantungnya, pernapasannya, semuanya terpengaruh olehnya.
Menghadapi halilintar yang mungkin ditinggalkan oleh Master peringkat Empyrean, Lin Ming tidak berani sedikit pun ceroboh dalam tindakannya, meskipun dia memiliki Heretical God Sprout yang mendukungnya. Meskipun kekuatan Dewa Sesat adalah kemampuan yang kuat, namun kemampuan itu tidak sempurna. Adapun apa peringkat metode budidaya seni bela diri itu, Lin Ming tidak yakin. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak boleh melampaui metode budidaya peringkat kekuatan ilahi yang transenden. Seseorang dapat memperkirakan betapa kuatnya kekuatan ilahi yang transenden hanya dengan mengamati niat bela diri iblis surgawi. Niat bela diri iblis surgawi hanyalah niat bela diri iblis surgawi, tapi mampu membunuh pembangkit tenaga listrik laut ilahi secara instan dan memungkinkan Lin Ming untuk melompati barisan ke pertempuran. Master peringkat Empir bahkan mungkin memiliki lebih dari satu kekuatan ilahi yang transenden. Jika bola guntur di depannya ini dibentuk oleh metode budidaya peringkat kekuatan ilahi yang transenden, akan sulit bagi Sprout Dewa Sesat Lin Ming yang belum sepenuhnya dewasa untuk menekannya. Konsentrasi Lin Ming sepenuhnya terfokus pada tunas Dewa Sesat. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mulai menyedot energi bola petir melalui ujung jarinya. Saat jejak kecil energi memasuki tubuhnya, Lin Ming merasa seperti jarum baja menusuk ke tubuhnya. Kemanapun energi ini pergi, dia merasa meridiannya akan pecah kapan saja, tidak mampu menahan beban. Energi ini memberikan perasaan yang luar biasa berat, seperti energi nenek. Energi petir yang tidak terlihat dan tidak berwujud ternyata bisa mengeluarkan perasaan yang begitu berat, Lin Ming menganggap ini luar biasa. Menatap bola petir besar dan kecil yang melayang di langit, Lin Ming mengira mereka tampak seperti bintang di luar angkasa. Pembangkit tenaga listrik kuno ini sebenarnya mampu mengubah kekuatan guntur menjadi seperti bintang. Jika bukan karena dewa binatang yang tersegel itu mencoba melepaskan diri dari belenggunya dan sangat melemahkan energi di dalam bola petir ini, tidak akan ada cara bagiku untuk menyerapnya. Kekuatan supernatural dari karakter tingkat Empyrean sudah jauh melampaui imajinasi Lin Ming. Susunan besar apapun yang mereka tinggalkan dengan santai akan mengandung keagungan yang menggemparkan surga. Lin Ming menahan rasa sakit yang melanda meridiannya dan terus mengumpulkan energi guntur, membuat Heretical God Sprout dengan bebas menyerapnya. Setelah menyerap bola petir ini, Lin Ming menemukan dua bola petir berukuran sama dan juga menyerapnya. Baru pada saat itulah tunas Dewa Sesat benar-benar jenuh dengan energi. Semuanya berhasil. Lin Ming bisa merasakan bahwa kekuatan tempurnya sendiri mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan menantikan pertarungannya dengan Yang Yun sehingga dia bisa menguji batas kekuatannya sendiri. Lin Ming turun dari Nine Heavens Thunder Dominion, garis hitam lurus yang meluncur menuju 8.000 mile Black Swamp. Bagi Lin Ming saat ini, bahaya rawa hitam sepanjang 8.000 mil tidaklah berarti apa-apa. Setelah seperempat jam, Lin Ming mencapai tepi rawa hitam 8.000 mile. Nyala api tiba-tiba menyala di depannya, ini secara tak terduga adalah cahaya dari jimat pemancar suara. Jimat pemancar suara, apakah itu Duan Mukun, atau klan dewa yang tertinggal? Alis Lin Ming terangkat. Di seluruh benua tumpahan langit, satu-satunya yang bisa menemukan Lin Ming adalah Duan Mukun dan yang lainnya. Ketika Lin Ming bertemu dengan Duan Mukun di klan dewa yang ditinggalkan, dia telah meninggalkan tanda transmisi suaranya di alam dimensi mereka sehingga mereka dapat menghubungi satu sama lain di masa depan untuk membantu membawa mereka kembali ke benua iblis suci. Tanda transmisi suara hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan, itu tidak bisa digunakan untuk mengunci posisi Lin Ming. Dia tidak takut tanda transmisi suaranya akan diketahui orang lain. Hanya Li Yifeng dan beberapa orang lainnya yang mengetahui hubungan saya dengan Duan Mukun dan yang lainnya. Terlebih lagi, Duan Mukun cenderung tidak menonjolkan diri, Yang Yun seharusnya tidak menargetkan mereka. Tapi klan dewa yang ditinggalkan berbeda. Semua orang di bawah langit tahu bahwa aku memiliki ikatan yang signifikan dengan klan dewa yang terabaikan. Meski begitu, Yang Yun tidak boleh mencoba memulai apapun dengan mereka. Dengan semua alasan, Lin Ming hanyalah teman klan dewa yang ditinggalkan. Bahkan jika Yang Yun ingin memaksa Lin Ming keluar, tidak ada artinya baginya untuk mencoba sesuatu dengan klan dewa yang ditinggalkan. Tapi itu tidak menjamin Yang Yun tidak akan jatuh ke dalam kondisi gila dan melampiaskan amarahnya pada klan dewa yang ditinggalkan. Jika itu terjadi, tidak mungkin klan dewa yang tertinggal bisa melawannya. Setelah nyala api menyala selama beberapa saat, api itu padam dengan sendirinya. Lin Ming berpikir sejenak ketika dia mendengar pesan di jimat transmisi suara. Yang Yun berencana membangun jaringan besar susunan transmisi di seluruh dunia untuk berurusan dengan saya. Dan mereka ingin aku pergi ke Pegunungan Awan Putih untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan peri Snow Gale. Mungkinkah itu jebakan? Demon Sin tiba-tiba bertanya. Jika Yang Yun telah mengambil kendali klan dewa yang ditinggalkan, maka seharusnya tidak sulit menemukan tanda transmisi suaramu. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak demikian. Pesan ini harus dikirim oleh Duan Mukun dan Feng Shen. Agar aku bisa mempercayai pesan ini, mereka bahkan menambahkan beberapa hal yang terjadi di zona terlarang 1000 mil dari abis iblis abadi. Selain kita, tidak ada orang lain yang menyadari hal itu. Kecil kemungkinan Duan Mukun dan Feng Shen ditemukan oleh Yang Yun. Dan dengan kepribadian mereka, bahkan jika Yang Yun menangkap mereka, mereka tidak akan rela dikendalikan olehnya. Demon Sin mengangguk. Memang benar hal ini terdengar benar. Terutama Feng Shen. Dia adalah karakter yang acuh tak acuh dan sombong, dan lebih memilih mati daripada dikendalikan oleh orang lain. Sepertinya klan dewa yang ditinggalkan aman. Yang Yun belum melakukan apapun terhadap mereka. Lin Ming menghela nafas lega.
Jika klan dewa yang tertinggal dimusnahkan karena dia, rasa bersalah akan sangat membebani hatinya. Mungkin karena Dewi dan Empyrean Primordius. Jangan lupa, iblis itu juga berasal dari lautan keajaiban, dan klan dewa yang tertinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan Empyrean Primordius dan Sang Dewi. Mereka bahkan mungkin adalah keturunan mereka. Iblis kuno juga harus menyadari hal ini. Bukan hanya itu, klan dewa yang tertinggal juga harus menanggung kutukan garis keturunan yang misterius. Bahkan jika Empyrean Primordius sudah binasa, iblis kuno tidak akan gegabah melakukan apapun terhadap klan dewa yang tertinggal. Selalu ada kemungkinan dia terbunuh oleh kutukan itu. Ya, entah itu abis iblis abadi atau klan dewa yang tertinggal, mereka berdua mempunyai kutukan yang tidak bisa dijelaskan pada mereka. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang memasuki stepa pembantaian darah juga akan terbunuh oleh kutukan ini. Pegunungan awan putih, peri salju Gale, ayo pergi. Lin Ming terbang langsung menuju pegunungan awan putih. Yang benar adalah bahkan jika ini adalah jebakan Yang Yun, Lin Ming tidak akan takut untuk pergi. Dia sudah mengetahui tingkat formasi susunan Yang Yun. Setelah dia menggabungkan pengetahuan iblis kuno tentang formasi susunan jalur iblis dengan pengetahuan tentang formasi susunan ortodoks yang dia tahu, pemahamannya tentang formasi susunan jauh melampaui Yang Yun. Bahkan jika Yang Yun meletakkan formasi susunan untuk menjebaknya, Lin Ming memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Adapun pertempuran, Lin Ming tidak takut sama sekali. Bahkan, dia sudah mengantisipasinya. Jutaan mil jauhnya di sebuah gua tersembunyi yang berada jauh di dalam pegunungan awan putih, peri Snow Gale duduk di meja batu giok, sedikit kekhawatiran mewarnai wajahnya. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berpakaian biru dan seorang lelaki paruh baya berpakaian putih. Mereka masing-masing adalah tetua tertinggi keluarga Sang Yuetian, dan Kaisar Ilahi Kerajaan Bintang 7, Li Yuxiao. Dari 4 kerajaan ilahi, Li Yuxiao adalah Kaisar Ilahi dengan pencapaian paling sedikit. Dia hanya memerintah selama 300 tahun saja, dan budidayanya juga tidak terlalu luar biasa, dia baru saja melangkah ke alam Laut Ilahi Tengah. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi Menengah yang sudah mapan seperti Situ Haotian, kekuatannya tidak mencukupi. Ini juga merupakan alasan mengapa Kerajaan Ilahi Bintang 7 berada di peringkat paling akhir dari 4 kerajaan ilahi. Aspek terpenting dari kekuatan Kerajaan Ilahi adalah kekuatan puncak dari penguasa tertinggi Kerajaan Ilahi. Dalam aspek ini, Kerajaan Ilahi Bintang 7 tidak mampu bersaing dengan 3 kerajaan ilahi lainnya. Dalam 40 hari terakhir ini, kami telah berpencar ke puluhan tempat dan mengirimkan lebih dari 100 jimat pemancar suara. Yang Yun hanya memberi kami tenggat waktu 2 bulan untuk menyelesaikan jaringan susunan transmisi. Kami hanya punya 20 hari lagi dan kami masih belum berhasil menemukan Lin Ming. Sang Yuetian perlahan berkata, matanya yang keriput diwarnai oleh kegugupan. Jimat pemancar suara yang kami gunakan hanya dapat menempuh jarak paling jauh 6 juta mil. Jika Lin Ming tidak berada dalam jangkauan-jangkauan ini, kami tidak akan dapat menemukannya. Li Yuxiao menghela nafas. Benua tumpahan langit terlalu luas. Dengan 4 lautan besar juga ditambahkan, bahkan dengan tanda transmisi suara Lin Ming dan jimat transmisi suara yang memiliki jangkauan 6 juta mil, keinginan untuk menemukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan Yang Yun dan memasang ratusan susunan transmisi jarak sangat jauh dalam sekali jalan. Selain itu, jika Lin Ming terjebak dalam suatu arai besar atau alam mistik, mungkin saja jimat transmisi suara akan diblokir. Saat ini tidak ada cara untuk menghubunginya. Jika kami tidak dapat menemukannya, maka itulah takdir kami dan tidak ada yang bisa dilakukan. Kata Patriark Klan Dewa Tertinggal Sibai dari seberang Li Yuxiao dan peri Snow Gale. Duduk di samping Sibai ada 3 orang, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin. Hanya tersisa 20 hari. Dengan berlalunya hari, harapan mereka untuk menemukan Lin Ming menjadi semakin redup. Memproduksi jimat transmisi suara jarak jauh semacam ini tidaklah mudah sama sekali. Bahkan dengan Kerajaan Ilahi Bintang 7, Klan Putih, Klan Sang, dan banyak klan keluarga tingkat tanah suci lainnya bergabung bersama, mereka hanya mampu mengumpulkan ratusan dari mereka. Jika mereka ingin membuat jimat pemancar suara baru, mereka tidak punya cukup waktu untuk mencari bahan mentahnya. Jika mereka menggunakan semua jimat transmisi suara ini, mereka benar-benar tidak memiliki harapan untuk menemukan Lin Ming. Sang Yuetian mengerutkan kening. Mungkinkah Lin Ming tidak mempercayai kita dan menganggap ini adalah jebakan? Tidak, kata-kata Feng Shen sama berharganya dengan emas. Dia yakin dengan keyakinannya. Saya harap itu benar. Peri Snow Gale menggelengkan kepalanya. Tanda jejak Yang Yun ada di tubuhnya dan tubuh Sang Yuetian. Meskipun dia menggunakan alasan untuk mengatur susunan transmisi untuk datang ke sini, dia masih mengambil risiko yang sangat besar dalam melakukannya. Jika Yang Yun tidak menutup diri dalam kultivasi dan diam-diam menyembunyikan dirinya di sini untuk menyergap mereka, tidak mungkin mereka bisa merasakannya dengan perbedaan kekuatan mereka. Saat itu, hasilnya bisa dibayangkan. Saat peri Snow Gale tenggelam dalam kekhawatiran, pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia samar-samar bisa merasakan energi asal langit dan bumi di sekitarnya bergerak dengan gelisah saat aura kuat tiba-tiba menyelimutinya. Seseorang telah datang. Hati semua orang menegang. Mereka menyapu persepsi mereka keluar dan benar-benar bisa melihat seorang pemuda berpakaian putih dengan anggun melewati pegunungan awan putih.
Pegunungan awan putih memiliki panjang ratusan mil, dan peri salju Gale serta yang lainnya telah memilih lokasi yang sangat rahasia untuk tempat tinggal gua. Selain itu, ada formasi susunan yang tersembunyi di pintu masuk gua. Meski begitu, pemuda berpakaian putih itu membutuhkan waktu kurang dari setengah dupa untuk mengunci posisi mereka. Pemuda berpakaian putih ini secara alami adalah Lin Ming. Lin Ming menyapu perasaan ilahi keluar. Setelah dia tidak menemukan tanda-tanda jebakan atau penyergapan, dia langsung bergerak menuju gua tempat tinggalnya. Bagi seseorang seperti Lin Ming yang mahir dalam formasi susunan iblis dan ortodoks dari alam ilahi, melihat melalui formasi susunan ini adalah masalah sederhana. Lin Ming telah datang. Mata peri Snow Gale berbinar, hatinya membengkak karena kegembiraan. Metode yang luar biasa. Pegunungan awan putih yang sangat luas dan bahkan ada formasi susunan yang tersembunyi. Namun dia berhasil menemukan posisi kita begitu cepat. Kaum muda benar-benar layak dihormati. Kaisar Ilahi Bintang 7, Li Yuxiao memuji. Melihat Lin Ming berarti melihat cahaya di ujung terowongan. Tindakan dia menemukan lokasi mereka dengan begitu mudah sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Bab 934, Serangan Balik. Lin Ming jatuh ke dalam gua tempat tinggal. Dia berpakaian putih dan bersih. Pakaian yang dia kenakan terbuat dari benang guntur yang tak terhitung jumlahnya yang dijalin menjadi satu, tidak ternoda oleh debu tanah. Jika kainnya robek dalam pertempuran, secara otomatis akan memperbaiki dirinya sendiri. Jika diberikan kepada manusia, mereka akan kebal terhadap serangan, dan pakaian ini akan menjadi harta tak ternilai yang diwariskan melalui keluarga mereka. Aura yang keluar dari tubuh Lin Ming seperti lautan besar dan luas, tak terduga. Adik Lin, kamu akhirnya datang. Si Bai dipenuhi dengan emosi saat melihat Lin Ming lagi setelah bertahun-tahun. Kekuatan Lin Ming telah melampaui kekuatannya, kecepatan pertumbuhannya sungguh luar biasa. Patriark Si Bai, Lin Ming dengan hormat membungkuk dalam upacara junior hingga senior. Dia tidak menarik pangkat hanya karena kekuatannya melampaui Si Bai. Ketika Lin Ming masih muda dan jauh lebih lemah, jika bukan karena perlindungan klan dewa yang tertinggal, tidak mungkin dia bisa lepas dari cengkeraman Situ Haotian. Ini setara dengan kemurahan hati yang menyelamatkan nyawa, sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Haha, adik Lin tidak perlu bersikap sopan, aku tidak yakin mampu membelinya. Kami sudah menunggumu cukup lama sekarang. Si Bai terkekeh dalam suasana hati yang sangat baik. Di sampingnya, Duan Mukun, Feng Shen, Lan Xin, Fiery Snow Gale, dan Sang Yuetian semuanya menyapa Lin Ming. Dari orang-orang ini, Lin Ming sudah melihat semuanya sebelumnya. Adik Lin, saya Li Yuxiao, penguasa kerajaan ilahi Bintang 7. Satu-satunya yang belum pernah ditemui Lin Ming sebelumnya adalah Kaisar Ilahi Kerajaan Bintang 7. Nada suara Li Yuxiao sangat menyenangkan dan santai, bahkan melepaskan gelar Kaisar Ilahi. Jadi itu adalah Kaisar Ilahi Bintang 7. Saya dan Li Yifeng juga bisa dianggap teman baik. Lin Ming balas tersenyum. Haha, tidak perlu rendah hati, kita semua adalah keluarga di sini. Cepat, ayo duduk. Kami meminta Anda untuk datang kali ini karena kami ingin berdiskusi dengan Anda tentang rencana bagaimana menangani Yang Yun. Jimat transmisi suara Duan Mukun hanya menyebutkan bahwa Yang Yun sedang mengatur jaringan susunan transmisi besar-besaran untuk menangani Lin Ming, itu tidak menjelaskan secara rinci. Lin Ming memiliki pemahaman ekstrim tentang Yang Yun, memberinya keuntungan besar. Itu karena dia telah mengambil sebagian besar ingatan iblis kuno. Seperti yang mereka katakan, kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, dan jadilah tak terkalahkan dalam pertempuran. Sebelumnya, Lin Ming hanya perlu mendengar pesan Duan Mukun untuk menebak dengan samar apa yang sedang direncanakan Yang Yun. Oke, Lin Ming mengangguk. Dia juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan Yang Yun baru-baru ini untuk memastikan pikirannya sendiri. Tapi jangan membicarakan masalah Yang Yun dulu. Peri Snow Gale, Sage Sang, aku menemukan ada tanda semangat perang yang tertinggal di tubuhmu. Apa yang telah terjadi? Tanda penelusuran roh pertempuran bukanlah teknik penelusuran yang mendalam dan mistis. Seseorang dengan semangat bertarung bisa dengan mudah merasakannya, tapi mustahil untuk menghapusnya jika kemauannya lebih lemah. Mendengar pertanyaan Lin Ming, Peri Snow Gale dan Sang Yuetian keduanya menghela nafas dengan pahit. Dari pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang telah memasuki kuil keajaiban, sebagian besar dari mereka memiliki tanda semangat pertempuran yang ditinggalkan oleh Yang Yun untuk mengendalikan mereka. Untungnya, orang-orang seperti Li Yuxiao berhasil melarikan diri. Dan bagi mereka, bahkan jika Yang Yun menguasai seluruh dunia, mereka masih bisa hidup sampai usia tua yang nyaman jika mereka bersedia membuang semua yang telah mereka kerjakan dan bersembunyi jauh di pulau laut dalam. Tentu saja, ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan, mereka harus hidup selamanya di bawah Yang Yun. Peri Snow Gale menegaskan kembali pengetahuannya tentang semua yang terjadi. Saya tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang berhasil dialami Yang Yun, tapi semangat bertarungnya telah mencapai kesempurnaan perak. Itu melampaui jangkauan pemahaman kami. Peri Snow Gale menghela nafas. Di benua tumpahan langit, roh pertarungan tingkat perak sudah menjadi legenda, dan kesempurnaan perak sungguh tak terbayangkan. Satu-satunya alasan Peri Snow Gale bisa mengenali batas ini adalah karena dia telah mendengarnya dari Patua Nasib Baik. Tuan yang terhormat dari Peri Salju Gale, Feng Feng Putih, mempunyai persahabatan yang sangat baik dengan Patua Keberuntungan sebelum dia meninggal.
Saat musibah ini menimpa peri Snow Gale, pikiran pertamanya adalah mencari patua keberuntungan untuk membantu menghapus tanda semangat pertempuran di dalam dirinya. Namun, dia pun tidak berdaya. Semangat pertarungan perak yang sempurna bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Menurut senior Good Fortune, kemungkinan ada jiwa dewa yang kuat yang bersemayam di dalam Yang Yun. Mungkin jiwa ilahi ini mungkin berada di batas di atas Laut Ilahi, transformasi ilahi. Itu mungkin berada di ranah transformasi ilahi pertengahan atau akhir, atau bahkan melampaui itu. Saat peri Snow Gale berbicara, perasaan tidak berdaya memenuhi hatinya. Seorang seniman bela diri Laut Ilahi yang terlambat mungkin memiliki modal untuk menjadi yang tertinggi di bawah langit, atau setidaknya menjadi seseorang yang dekat dengannya. Adapun apa yang ada di luar Laut Ilahi, batas seperti itu belum pernah muncul di benua tumbuhan langit dalam 100.000 tahun terakhir. Jika bukan karena patua nasib baik yang memberitahunya tentang hal ini, dia tidak akan pernah tahu tentang transformasi ilahi. Lin Ming mengangguk. Patua nasib baik memang berpengalaman dan berwawasan luas. Meskipun dia tidak memiliki banyak bakat untuk berkultivasi, dia tinggal di alam ilahi selama bertahun-tahun dan wawasannya tidak dapat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri dari alam bawah. Dia telah mampu mengumpulkan semua petunjuk dan sampai pada kesimpulan tentang Yang Yun. Lin Ming berkata, Yang Yun benar-benar memiliki semangat pertarungan perak yang sempurna, tapi semangat pertarungan ini berasal dari iblis yang datang dari lautan keajaiban. Iblis itu untuk sementara tinggal di dalam Yang Yun. Selama kuil keajaiban, iblis ini pernah mencoba merasuki tubuhku, dan itu bergantung pada semangat pertarungan perak yang sempurna saat itu. Semua orang terkejut dengan kata-kata Lin Ming. Li Yuxiao berkata dengan bingung, ia ingin merasuki tubuhmu. Lalu bagaimana kabarmu? Li Yuxiao memandang Lin Ming dengan tidak percaya, jelas bertanya-tanya bagaimana Lin Ming berhasil lolos dari cengkeraman iblis kuno. Selama kuil keajaiban, kekuatan Lin Ming hanya setara dengan pusat kekuatan Laut Ilahi terlemah. Saya mengalami beberapa pertemuan yang beruntung dan berhasil melarikan diri dengan keberuntungan, kata Lin Ming dengan santai. Semua orang bisa mendengar bahwa Lin Ming tidak ingin berbicara lebih jauh tentang topik tersebut sehingga mereka tidak mendesaknya. Lin Ming berkata, semangat pertarungan perak yang sempurna benar-benar hebat, tapi iblis kuno itu telah disegel di lautan keajaiban selama 100.000 tahun terakhir. Jiwanya telah melemah, dan semangat bertarungnya seharusnya tidak lagi sekuat semangat pertarungan perak sempurna yang sejati. Terlebih lagi, semangat bertarungku sendiri memiliki kualitas yang spesial, jadi tidak akan sulit bagiku untuk menghapus tanda jejak dari tubuhmu. Lin Ming mengulurkan jarinya dan energi abu-abu tertinggal di ujung jarinya, perlahan berputar. Ini adalah semangat pertarungan neneknya. Semangat pertempuran Lin Ming telah mencapai puncak kesuksesan besar perak, dan meskipun peringkatnya sedikit lebih rendah dari kesempurnaan perak, ia telah ditempa dalam energi nenek moyang untuk jangka waktu yang lama dan kualitasnya lebih unggul daripada semangat pertempuran iblis kuno. Kamu bisa menghapus tanda semangat pertempuran yang ditinggalkan oleh Yang Yun. Peri Snow Gale dan Sang Yuetian sangat gembira mendengar Lin Ming mengatakan itu, dan beberapa orang lain bahkan meliriknya dengan tidak percaya. Meskipun mereka tahu bahwa semangat pertempuran Lin Ming kuat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa memiliki semangat pertempuran yang sempurna pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Itu adalah sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh seseorang di tahap akhir transformasi ilahi. Tanda semangat pertempuran yang ditempatkan Yang Yun di dalam diri mereka seperti kutukan yang menggantung di atas kepala mereka. Mereka harus selalu berhati-hati, tidak berani melanggar perintah Yang Yun sedikit pun, jangan sampai mereka memancing kemarahannya. Penatua tertinggi Laut Ilahi dapat hidup mulai dari 4.000 tahun hingga 10.000 tahun. Di dunia ini, mereka berdiri di tingkat kekuasaan tertinggi dengan segala yang ada di ujung jari mereka. Mereka dengan bebas berkeliaran di dunia, sombong dan sombong. Siapa di antara mereka yang bersedia menjadi budak orang lain dan harus melewati setiap momen dalam ketakutan dan kegelisahan? Setelah mendengar bahwa Lin Ming dapat menghapus tanda penelusuran semangat pertempuran di tubuh mereka, Peri Snow Gale dan Sang Yuetian sangat bersemangat. Lin Ming mengirimkan sedikit persepsinya untuk menyelidiki tanda penelusuran di tubuh mereka. Memang benar, itu adalah semangat pertarungan perak yang sempurna. Dia ragu-ragu sejenak, berpikir, selama kuil keajaiban, iblis kuno meninggalkan 2/3 jiwanya untuk melarikan diri dari kubus ajaib, tapi sekarang sepertinya iblis kuno tidak membuang bagian penting dari jiwanya, inti sebenarnya dari keberadaannya tertinggal. Kalau tidak, semangat bertarungnya akan seperti Im tua dari Bloodslater Stepes dan itu akan kehilangan beberapa batasan kecil. Mengulurkan tangannya, energi abu-abu tenggelam ke dalam tubuh Peri Snow Gale, mengalir di dalam dirinya dan membungkus tanda roh pertempuran yang ditinggalkan Yang Yun. Adik Lin, jika kamu menghilangkan 2 tanda semangat pertempuran ini maka Yang Yun akan segera mengetahuinya, Sang Yuetian memperingatkan. Meskipun dia sangat ingin menghilangkan bayangan tanda jejak ini dari tubuhnya, dia juga tidak ingin membuat musuh waspada. Lin Ming berkata, jika dia tahu, dia tahu. Saya sudah memiliki gambaran umum tentang apa yang Yang Yun lakukan untuk menghadapi saya. Dia sedang berlatih sejenis seni iblis, tapi dia masih belum menyelesaikannya. Saudara Duanmu, bukankah Anda mengatakan bahwa ada waktu hampir sebulan sebelum jaringan susunan transmisi harus diselesaikan? Ya, Duanmu Kun mengangguk. Yang Yun memberi kami waktu 2 bulan. Kita sekarang punya waktu 20 hari lagi. Dengan beberapa ratus formasi susunan, ingin meletakkan semuanya tanpa kesalahan hampir mustahil.
Formasi susunan ini harus diuji dan kesalahannya harus diperbaiki. Ini akan memakan waktu beberapa bulan lagi untuk diselesaikan. Yang Yun adalah orang yang sangat cerdas dengan metode yang cerdik, tipe orang yang bahkan bisa mendapatkan minyak dari pasir. Bagaimana mungkin dia memberi saya waktu untuk berkultivasi? Saya menduga dia sedang mempraktikkan metode budidaya jalur iblis dan perlu beberapa bulan lagi hingga dia mencapai kesuksesan besar. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa menerobos ke tengah laut ilahi dalam sekali jalan. Ketika budidayanya mencapai kesuksesan besar dan kekuatannya meningkat ke tingkat lain, ratusan formasi susunan itu akhirnya harus diperbaiki dan siap digunakan. Dia mungkin berpikir hari itu juga akan menjadi hari terakhirku. Lin Ming bisa menebak rencana Yang Yun setelah memikirkannya. Tentu saja, dia secara alami mengandalkan ingatan iblis kuno untuk melakukannya. Metode budidaya jalur setan. Sang Yuetian sepertinya menyadari. Tidak heran. Terakhir kali saya melihat Yang Yun, auranya jauh lebih dalam dan suasana di sekitarnya menjadi setan dengan energi darah memancar darinya. Ini benar-benar berbeda dari suasana elegan dan tak tersentuh yang dia alami di masa lalu. Oh, maka itu seharusnya menjadi seni pemurnian darah yang hebat. Lin Ming membenarkan pikirannya sendiri. Iblis kuno mengetahui banyak sekali metode budidaya, namun metode yang paling cocok dengan laut ilahi Yang Yun awal dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya adalah seni pemurnian darah hebat. Selain itu, dan yang paling penting, setelah menyempurnakan seni pemurnian darah hebat, dia dapat mengunci vitalitas darah seseorang dan menemukan lokasi siapapun dalam jarak 1 juta mil. Ini adalah metode ideal bagi Yang Yun untuk memburunya. Seni pemurnian darah yang hebat. Segalanya menjadi jelas sekarang. Itu sebabnya ketika Yang Yun membunuh Yang Laotian dan Oye Hua, dia mengeluarkan semua esensi darah mereka. Jadi itu semua demi mengembangkan ilmu bela dirinya. Ada juga 7 variasi garis keturunan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang telah hilang dalam setahun terakhir. Mereka kemungkinan besar dibunuh oleh Yang Yun untuk membantu budidayanya. Perisno Gale adalah wanita yang cerdas. Hanya dengan mendengar nama seni pemurnian darah hebat, dia bisa menyimpulkan metode kultivasi macam apa itu. Dalam metode penanaman jalur iblis, jenis yang menggunakan esensi darah untuk mengolahnya sangatlah umum. Dia membunuh Yang Laotian, Oye Hua, dan 7 variasi garis keturunan pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Lin Ming tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Ilahi tertinggi 9 Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Agung, 2 karakter yang pernah berkuasa di benua tumpahan langit, akan benar-benar mati dengan cara seperti itu dan digunakan sebagai tonik Yang Yun. Lika-liku kehidupan sungguh tak terduga. Adik Lin, karena kamu tahu tentang seni pemurnian darah hebat, itu membuat segalanya lebih mudah. Bagaimana kalau Anda menggunakan beberapa bulan ke depan dan melarikan diri jauh ke Laut Selatan di luar jangkauan susunan transmisi? Anda dapat berkultivasi selama 8-10 tahun dan kemudian kembali untuk membunuh Yang Yun. Li Yuxiao tertawa, semuanya tersenyum. Hal yang tidak diketahui itu menakutkan. Sekarang dia tahu apa itu Yang Yun dan apa yang dia lakukan, dia tidak terlalu takut lagi. Kabur, Lin Ming samar-samar tersenyum. Kenapa aku harus lari? Seni iblis Yang Yun belum selesai, jadi bukankah ini waktu terbaik untuk membunuhnya? Suara Lin Ming mengandung niat membunuh ringan, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka terdiam menatapnya. Bab 935, Memerintah Dunia. Membunuh. Kamu ingin pergi dan membunuh Yang Yun sekarang. Li Yuxiao tergagap, matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka Lin Ming akan memiliki ide ini. Jika orang biasa mengetahui rencana Yang Yun, mereka secara tidak sadar akan berpikir untuk melarikan diri. Yang Yun telah mengatur jaringan susunan transmisi yang luas, namun betapapun hebatnya itu tetap tidak akan cukup untuk menutupi lautan luas dan tak berujung. Selama Lin Ming bersembunyi cukup dalam di laut dalam, di suatu tempat yang jaraknya beberapa puluh juta mil di luar rangkaian transmisi terdekat, Yang Yun harus lari jika dia ingin menemukannya. Lin Ming sebenarnya tidak berpikir untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yang Yun. Ini sungguh membingungkan. Adik Lin, bukankah menurutmu ini agak gegabah? Si Bai bertanya, sedikit tidak yakin. Dia merasa ide Lin Ming terlalu gila, tapi juga konsisten dengan gaya Lin Ming yang biasa. Dia selalu seperti ini. Di ranah inti revolving akhir, Lin Ming berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyeberang ke penghancuran kehidupan dan menantang sendiri setiap penguasa keputusan takdir kerajaan ilahi Asura. Apalagi dia akhirnya meraih kemenangan. Ini adalah keberanian dan tekad yang tidak bisa dimiliki oleh orang kebanyakan. Setelah menutup, Yang Yun seharusnya lebih kuat dari White Demon. Bahkan jika kekuatan supernaturalnya belum sempurna, dia masih memiliki kualifikasi untuk menjadi yang tertinggi di bawah langit. Perisno Gale menyatukan kedua alisnya. Dia tidak mencoba membujuk Lin Ming, malah hanya menyatakan fakta ini. Dia tidak tahu tentang pertarungan antara Lin Ming dan White Demon, jadi dia hanya bisa menebak seberapa kuat Lin Ming. Namun, menurut pilihan dan tindakan yang diambil Lin Ming di masa lalu, dia tidak akan membuat keputusan gila kecuali dia memiliki kepercayaan diri. Yang tertinggi di bawah langit. Itu hanyalah benua tumpahan langit yang tertinggi di bawah langit. Kata-kata Lin Ming membuat semua orang terdiam. Hanya benua tumpahan langit yang tertinggi di bawah langit. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang menanggapi kata-kata berani seperti itu?
Dalam kehidupan peri Snow Gale dan Lu Yuxiao, tujuan utama mereka adalah mencapai alam laut ilahi, namun hal itu pun tampaknya merupakan mimpi yang hampir mustahil. Sedangkan untuk seseorang seperti Sang Yuetian, dia hanya berhasil menerobos ke laut ilahi dengan peluang keberuntungan. Tujuan hidupnya adalah untuk menemukan materi surgawi yang dapat memperpanjang hidupnya dan membantunya tetap berada di dunia fana selama beberapa ratus tahun lagi. Adapun alam laut ilahi akhir, menjadi yang tertinggi di bawah langit, itu hanyalah keberadaan legendaris baginya, kisah-kisah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Dapat dikatakan bahwa bagi semua orang di sini, Yang Yun sama dengan raja-raja kuno yang tak ada bandingannya seperti Kaisar Iblis dan Kaisar Guntur ke-8, batas yang hampir tidak dapat dijangkau oleh mereka. Tapi bagi Lin Ming, itu tidak terlalu berarti. Adik Lin, kamu, si Bai tidak yakin harus berkata apa untuk sesaat. Yang Yun memiliki kemampuan yang sangat tersembunyi dan bakatnya juga tinggi. Dia baru berusia lebih dari 40 tahun tetapi budidayanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, alam laut ilahi awal. Jika kamu meremehkannya, maka yang rugi adalah kamu. Lin Ming menggelengkan kepalanya, Patriark Sibai, kehidupan di alam semesta tidak ada habisnya dan tidak terbatas, dan jalan seni bela diri tidak memiliki akhir atau batasan. Meskipun Yang Yun tangguh, dia masih berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, alam laut ilahi awal. Di alam ilahi, bakat semacam ini tidak banyak sama sekali. Dan dalam hal peluang keberuntungan, dia berhasil menemukan sisa jiwa dari iblis kuno transformasi ilahi dan mendapatkan bimbingannya. Bahkan dengan semua sumber daya yang dimilikinya, terus kenapa? Di alam ilahi, ada para jenius yang memiliki raja dunia sebagai tuan mereka. Selain itu, bakat mereka, sumber daya mereka, semua yang mereka miliki jauh lebih unggul daripada Yang Yun. Dalam 3000 alam semesta tanpa batas, ada banyak sekali individu seperti Yang Yun. Namun hampir semuanya binasa saat mereka menempuh jalur seni bela diri mereka sendiri. Jika Yang Yun lebih baik dari rata-rata dalam suatu aspek, itu berarti rencana dan ambisinya tinggi. Namun dalam perjalanan seni bela diri, seseorang membutuhkan takdir yang besar, kemauan yang besar, bakat yang besar, dan sumber daya yang hampir tak ada habisnya yang dikumpulkan saat ini. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki sedikit harapan untuk terus maju. Dalam hal ini, Yang Yun jauh dari bisa dibandingkan dengan mereka. Jika Yang Yun bisa memaksaku bersembunyi jauh di dalam Laut Selatan selama 8-10 tahun sebelum kembali, maka aku tidak perlu lagi menempuh jalan seni bela diri. Saya mungkin juga tinggal di benua tumbuhan langit dan dengan senang hati merasa puas dengan menjadi yang tertinggi di bawah langit. Kata-kata Lin Ming membuat semua orang, terutama talenta yang sombong seperti Duan Mukun, benar-benar terdiam. Lin Ming jelas bermaksud memasuki alam ilahi dan sudah merencanakan kenaikannya. Sementara mereka yang hadir semua memandang laut ilahi sebagai tujuan mereka, Lin Ming sudah melihat ke atas menuju alam ilahi, melihat para jenius di sana sebagai pesaingnya. Kesenjangan seperti itu tidak lagi dapat diungkapkan dengan kata-kata. Peri Snow Gale terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan suara khawatir, Lin Ming, meskipun kamu memanfaatkan waktu ketika seni iblis Yang Yun belum mencapai kesempurnaan dapat dianggap memahami waktu, tetapi waktu masih lebih rendah, ke medan. Yang Yun sedang berkultivasi jauh di dalam istana ilahi kerajaan Sembilan Tungku. Istana Sembilan Tungku ilahi memiliki formasi susunan besar yang melindunginya, tidak akan mudah bagimu untuk menerobos masuk dengan paksa. Angin kencang peri salju berasal dari klan putih, salah satu klan keluarga bawahan kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tata letak dan langkah-langkah pertahanan yang diterapkan di Istana Sembilan Tungku Ilahi. Pusat terdalam dari Istana Sembilan Tungku Ilahi adalah area di seluruh benua tumpahan langit dengan energi asal surga dan bumi yang terkaya dan paling murni. Wajar jika berasumsi Yang Yun sedang berkultivasi di sana. Apa yang dikatakan Peri Snow Gale benar. Namun meskipun waktu tidak sepenting medan, medan tidak sepenting keinginan masyarakat. Untuk melengkapi kesaktiannya, Yang Yun telah kehilangan hati rakyatnya. Bahkan jika Istana Sembilan Tungku Ilahi memiliki formasi susunan yang bagus, ia masih membutuhkan orang yang menggerakkan aktivasi untuk menunjukkan kekuatannya. Karena Yang Yun berada dalam pengasingan tertutup, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Adapun yang lain, bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi dari Kerajaan Sembilan Tungku, mereka kemungkinan besar tidak akan memberikan nyawa mereka untuk seseorang seperti Yang Yun yang bersedia membunuh kakek buyutnya sendiri. Dia adalah iblis yang menggunakan taktik senjata kuat yang tercela untuk mengendalikan semua pusat kekuatan Laut Ilahi di bawah langit. Dengan ketidakadilan seperti itu, tidak ada dukungan dari rakyatnya. Sekaranglah waktunya untuk menyerang. Peri Snow Gale, Kaisar Ilahi Li, Sage Sang, saya meminta Anda untuk membantu mengumpulkan semua pusat kekuatan Laut Ilahi yang memiliki tanda penelusuran yang tertanam di dalamnya untuk berkumpul di sini. Saya akan membantu menghapus semua tanda penelusuran mereka sekaligus, dan setelah itu kita akan melalui susunan transmisi yang telah disiapkan Yang Yun untuk langsung menuju Istana Sembilan Tungku Ilahi. Saya akan meletakkan pelat susunan, mengumpulkan serangan semua orang, dan menerobos formasi susunan yang hebat itu. Pada saat itu, Yang Yun dan saya akan melakukan pertarungan terakhir kami. Kata-kata Lin Ming dipenuhi dengan keberanian yang berani dan juga memiliki keyakinan dan kemuliaan yang mendalam. Inilah yang disebut aura raja. Jika seseorang mendengar kata-kata ini, mudah bagi mereka untuk tertular oleh emosi yang menggugah. Peri Snow Gale menghela nafas dalam hatinya.
Keyakinan dan keberanian semacam ini perlahan-lahan terakumulasi seiring berjalannya waktu. Jika Lin Ming tidak mengolah jalur bela diri dan tinggal di dunia fana, dia masih bisa menjadi seorang kaisar di antara orang-orang. Oke, aku akan memanggil semuanya. Sang Yuetian dan Li Yuxiao berkata serempak. Agar Yang Yun bisa menyelesaikan seni iblisnya, dia telah menyinggung setiap pembangkit tenaga listrik laut ilahi di dunia. Semua orang yang mengembara ini hanya kekurangan seorang pemimpin untuk mendukung mereka. Begitu mereka menemukannya, mereka bisa bersatu dan melancarkan serangan balik terhadap Yang Yun. Lin Ming adalah pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin itu. Setelah tanda penelusuran mereka dihapus, mereka pasti akan berterima kasih kepada Lin Ming. Dengan puluhan pembangkit tenaga listrik laut ilahi bergabung dalam satu rentetan serangan, bahkan formasi susunan istana 9 tungku ilahi mungkin tidak akan mampu menahannya. Terjebak di sana, Yang Yun akan menggali kuburnya sendiri. Sang Yuetian dan yang lainnya menyalakan serangkaian jimat pemancar suara. Lebih dari setengah jaringan susunan transmisi Yang Yun telah selesai. Dengan pengetahuan tentang perkiraan posisi para seniman bela diri serta jimat pemancar suara yang dapat menempuh jarak jutaan mil, akan sangat cepat untuk menyebarkan pesan dan mengumpulkan semua orang di sini. Sua, simbol arai digambar dan dimasukkan ke dalam arai, digabungkan dengan bendera arai. Sebuah piringan susunan berputar di udara, dengan cepat mengembang dan berevolusi menjadi formasi susunan besar saat perlahan-lahan jatuh. Ada seorang pria dan wanita di sini. Keduanya adalah pusat kekuatan laut ilahi yang mengatur rangkaian transmisi jarak jauh. Ini adalah tugas yang diberikan Yang Yun kepada mereka. Melihat formasi susunan besar yang telah selesai, pria itu menghela nafas ringan. Dia menghela nafas, terdengar agak muram ketika dia berkata, itu adalah rangkaian transmisi ke-12 yang telah selesai dan kita masih memiliki 20 hari lagi. Tampaknya menyelesaikan tugas ini tidak akan menjadi masalah. Meskipun saya tidak tahu apakah ada masalah atau kesalahan saat susunan transmisi ini dibuat. Tugas susunan transmisi ini adalah perintah mutlak setelah kematian Yang Yun. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wanita itu terdiam seperti tidak mendengar apapun yang dibicarakan. Ketika pria itu melihat ini, hatinya sakit. Dia dengan lembut berbisik, Yuer, jangan khawatir. Mungkin segalanya tidak seburuk kelihatannya. Mungkin ada alasan lain mengapa beberapa pembangkit tenaga listrik laut ilahi itu hilang. Pria itu tidak tahu bagaimana menghibur dan meyakinkannya. Pria dan wanita itu adalah pasangan suami istri. Wanita itu bernama Yuer, dan dia memiliki tanda penelusuran yang ditinggalkan oleh Yang Yun. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah dia memiliki variasi garis keturunan yang disebut garis keturunan cahaya bulan. Sebelumnya, 7 pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang memiliki garis keturunan bervariasi telah hilang. 3 di antaranya dipastikan tewas, dan 4 lainnya kemungkinan besar tewas. Orang yang melakukan semua ini kemungkinan besar adalah Yang Yun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa putus asa dengan semua ini? Dia merasa seperti anak domba di dalam sangkar, menunggu untuk disembelih. Pria itu mengucapkan beberapa patah kata tetapi tidak dapat melanjutkan. Dia sedikit lebih kuat dari Yuer. Jika ini adalah masa lalu dan nyawanya dalam bahaya, dia pasti bisa mengucapkan kata-kata berani bahwa dia akan melindunginya dan menjaganya tetap aman apapun yang terjadi. Tapi sekarang, menghadapi Yang Yun, yang dia rasakan hanyalah keputusasaan. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika dia mengatakan sesuatu tentang melindungi istrinya, dia pun tidak akan mempercayainya. Saat pria itu memikirkan apa yang harus dia katakan, nyala api tiba-tiba menyala di depannya. Itu adalah cahaya dari jimat pemancar suara. Pesan itu disampaikan kepada pria dan wanita. Li Yuxiao, apa yang diinginkan Kaisar Ilahi Bintang 7 dari kita? Pria itu terkejut ketika mendengar pesan itu. Dia sungguh-sungguh mendengarkan. Jimat pemancar suara itu sangat panjang. Ketika pesan Li Yuxiao menyebutkan Yang Yun mengolah seni pemurnian darah hebat dan membunuh 7 variasi garis keturunan pusat kekuatan laut ilahi untuk membantu melakukan hal itu, seluruh tubuh pria itu gemetar karena marah. Namun bagi Yuer, wajahnya menjadi lebih pucat daripada kematian dan bibirnya bergetar. Meskipun Li Yuxiao tidak memiliki bukti, tidak satu pun dari mereka yang meragukan perkataannya. Keduanya juga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak ada alasan bagi Li Yuxiao untuk berbohong kepada mereka. Di masa lalu mereka hanya membuat sedikit dugaan mengenai apa yang terjadi dan mereka masih menyimpan sedikit harapan. Namun sekarang setelah mereka mengetahui situasi sebenarnya, pengetahuan ini mendorong mereka ke dalam jurang keputusasaan. Yang Yun, binatang terkutuk itu. Pria itu mengatupkan rahangnya, hatinya dipenuhi amarah dan permusuhan. Harus diketahui bahwa dalam banyak metode penanaman jalur iblis, jalur pembantaian dan jalur kecabulan tidak dipisahkan. Jika istrinya diambil oleh Yang Yun, lalu siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Dia dengan sepenuh hati mengembangkan seni bela diri sepanjang hidupnya, bahkan mencapai tingkat tertinggi di benua ini, laut ilahi, menjadi kaisar yang tak tertandingi. Namun pada akhirnya, dia malah tidak bisa melindungi wanita yang dicintainya. Pria itu mengepalkan tangannya hingga kukunya mematahkan dagingnya, mengeluarkan darah. Namun, saat pesan berlanjut, tangannya perlahan-lahan menjadi rileks. Matanya bersinar karena antisipasi, keterkejutan, dan ketidakpercayaan.
Lin Ming telah kembali. Dia ingin mengumpulkan semua pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit untuk menyerang Istana Sembilan Tungku Ilahi, dan dia bahkan dapat menghapus tanda penelusuran semangat pertempuran dalam diri kita. Saat pria itu memandangi istrinya, dia juga dapat melihat bahwa istrinya terkejut dengan pesan tersebut. Namun dalam keterkejutan ini, ada juga secercah harapan. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Yang Yun, menghapus tanda penelusuran saja sudah merupakan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Bahkan belum 4 tahun berlalu dan Lin Ming ingin melawan Yang Yun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pria itu bergumam. Dia juga bilang dia bisa menghilangkan tanda penelusurannya. Apakah itu berarti semangat bertarungnya telah mencapai kesempurnaan perak? Apakah itu mungkin? Yuer meremas api jimat yang memancarkan suara di tangannya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, tidak peduli apa itu, aku harus pergi dan melihatnya. Bahkan jika saya harus mati dalam pertempuran, saya tidak akan membiarkan Yang Yun memperlakukan saya seperti babi untuk dibesarkan di kandang. Bab 936, hapus semuanya. Dalam pegunungan awan putih sepanjang 100.000 mil, di ngarai yang dalam dan terpencil. Di sini, lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi telah berkumpul dalam waktu 3 hari. Kecuali 20 pembangkit tenaga listrik laut ilahi dari kerajaan ilahi Asura dan pengaruh bawahannya serta gurun besar barat laut, hampir semua pembangkit tenaga listrik laut ilahi dari benua tumbuhan langit telah tiba di sini hari ini. Yang Mulia Bintang 7, di mana Sagelin? Ya, di mana Sagelin? Semua orang mulai bertanya pada Li Yuxiao. Khususnya, mereka yang memiliki tanda penelusuran di dalamnya atau mereka yang memiliki variasi garis keturunan atau tubuh dewa sangatlah tidak sabar. Harus diketahui bahwa sebagian besar dari orang-orang ini memiliki tanda jejak di dalam diri mereka dan dikontrol ketat oleh Yang Yun. Jika mereka memberontak melawannya dan menang, segalanya akan bahagia dan indah. Tapi jika mereka kalah, itu berarti kematian. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi telah berumur ribuan tahun dan juga merupakan penguasa di wilayah mereka sendiri, siapa di antara mereka yang rela mati? Jika Yang Yun tidak memaksa mereka menemui jalan buntu, tidak ada dari mereka yang akan mati-matian mempertaruhkan nyawa untuk melawannya. Jika mereka ingin mempertaruhkan nyawanya dalam perjuangan terakhir, mereka membutuhkan pemimpin yang berkualitas untuk memimpin mereka. Kalau tidak, daripada berjalan menuju kematian, bukankah lebih baik tetap hidup? Tidak ada yang meragukan bakat Lin Ming. Dalam 100.000 tahun terakhir di benua tumpahan langit, dia berdiri di puncak semua jenius. Namun banyak dari orang-orang ini yang sebenarnya kurang percaya pada kekuatannya. 3-4 tahun yang lalu Lin Ming bahkan belum sebanding dengan pusat kekuatan laut ilahi biasa. Dalam kurun waktu sesingkat itu, tidak peduli berapa banyak peluang keberuntungan yang didapat Lin Ming, mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk menantang Yang Yun. Saat semua orang menunggu dengan cemas, Lin Ming akhirnya muncul dari gua tempat tinggal pegunungan awan putih. Pakaiannya putih tak bercacat, auranya terkendali, dan setiap langkah yang diambilnya damai seolah menginjak kehampaan, terbawa angin. Harap tetap bersabar. Lin Ming mengangkat tangannya. Suaranya mengandung medan energi tak kasat mata, membuat semua yang mendengarnya menjadi tenang dan rileks. Dia Lin Ming. Dia terlihat sedikit berbeda dari potret yang diberikan Yang Yun kepada kita. Memang, meski penampilannya serupa, suasana dan temperamen di sekitar Lin Ming tidak bisa ditampung dalam potret sederhana. Saya telah melihat banyak orang perkasa dalam hidup saya. Ada yang memiliki momentum tirani, brutal dan agresif, dan ada pula yang memiliki aura mantap seolah-olah kembali ke jati dirinya, tidak dapat dibedakan dari manusia. Tapi perasaan yang saya dapatkan dari Lin Ming lebih aneh. Saat aku melihatnya, aku merasa seperti sedang menghadapi langit berbintang yang tak berujung. Tidak ada keteraturan, tidak ada batasan, tidak mungkin bagi saya untuk berspekulasi tentang dia. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berpakaian biru. Dia memiliki janggut putih panjang, dan dia berdiri di atas kompas berputar yang melayang di langit. Orang tua ini bernama Sage Heaven Mirror. Dia adalah seorang seniman bela diri yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos laut ilahi, dan budidayanya telah mencapai puncak alam laut ilahi tengah. Sebelum kemunculan Yang Yun, Patua Nasib Baik, White Demon, dan beberapa lainnya, kekuatannya pernah menduduki peringkat 10 besar benua tumpahan langit. Rumor mengatakan bahwa kompas di bawah kakinya bahkan bisa melihat ke masa lalu dan meramalkan masa depan, itu sangat misterius. Alasan mengapa Sage Heaven Mirror memiliki prestise dan ketenaran yang begitu besar di antara pusat kekuatan laut ilahi di benua tumbuhan langit adalah karena penglihatannya. Saat pertama kali melihat Lin Ming, dia merasa seolah sedang menatap langit berbintang yang kacau. Sebenarnya, ini adalah ruang sang nenek. Sage Heaven Mirror, kamu memiliki pemandangan terbaik di antara kami. Menurut Anda apa peluang Lin Ming mengalahkan Yang Yun? Saya agak ragu tentang hal ini. Mungkin setelah 5-6 tahun berlalu, dia mungkin memiliki kemungkinan itu. Sage Heaven Mirror berkata, masa depan terdiri dari perubahan dan kebenaran yang tak terbatas, untuk menghitungnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan kultivasiku saat ini, meramalkan nasib sebuah negara fana adalah mungkin, tapi untuk mengetahui nasib masa depan naga sejati, aku tidak memiliki kemampuan itu. Sage Heaven Mirror menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, menarik perhatian Lin Ming. Lin Ming berpikir dalam hati, saya tidak pernah berpikir bahwa dunia ini benar-benar memiliki metode budidaya ramalan yang begitu indah. Ini sungguh menakjubkan.
Sagelin, bisakah kamu mengungkap tanda penelusuran di tubuh kami? Suara wanita yang menenangkan dan merdu tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah Yuer. Dia memiliki garis keturunan yang bervariasi dan juga tanda penelusuran pada dirinya. Jika Yang Yun ingin membunuhnya, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Itu benar, bisakah kamu menghilangkan tanda penelusuran dari kami terlebih dahulu? Beberapa orang menggemakan pemikiran Yuer. Ini adalah tujuan jangka pendek yang paling penting bagi mereka. Jika mereka tidak memiliki tanda penelusuran di dalam diri mereka, bahkan jika mereka kalah, mereka masih memiliki peluang untuk melarikan diri. Meskipun Lin Ming terkenal karena semangat bertarungnya yang kuat, orang-orang yang hadir sulit percaya bahwa dia bisa mencapai kesempurnaan perak hanya dalam beberapa tahun. Setelah semua, budidaya Lin Ming hanya pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Menurut laporan dari peri Snow Gale, seseorang harus melangkah ke batas transformasi ilahi untuk mendapatkan semangat pertempuran perak yang sempurna. Dari tahap kelima penghancuran kehidupan hingga tahap akhir transformasi ilahi, jarak antara keduanya sudah melampaui imajinasi mereka. Saya bisa. Lin Ming mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Panah energi abu-abu masuk ke tubuh Yuer. Energi abu-abu ini adalah semangat pertarungan sang nenek. Meskipun hanya pada tingkat kesuksesan perak yang besar, kualitas yang dimilikinya lebih unggul dari semangat pertarungan perak sempurna milik iblis kuno. Semangat pertempuran melayang di dalam tubuhnya. Itu berubah menjadi tombak abu-abu perak yang mengarah ke tanda roh pertempuran dan menusuknya dengan keras. Kaca, tanda semangat pertempuran hancur seperti kaca dan langsung terhapus. Ho, energi abu-abu keluar dari tubuh Yuer. Dia mengerjap beberapa kali, ekspresi bingung terlihat di wajahnya. Apakah ini sudah berakhir? Ini, tanda penelusurannya hilang. Suami Yuer bertanya, terperangah. Dia juga memiliki semangat bertarung. Meskipun itu hanya pada tahap pembentukan perunggu paling dasar, dia masih bisa merasakan bahwa tanda semangat pertempuran di dalam tubuh Yuer telah menghilang. Hanya dalam beberapa kedipan mata, tanda penelusuran yang ditinggalkan Yang Yun di dalam diri mereka, kelangkaan yang menyebabkan mereka kesulitan makan dan tidur selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya ditarik keluar seperti lobak dan dipotong oleh Lin Ming. Ini terlalu mudah. Ada sejumlah pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang memiliki semangat bertarung. Mereka juga segera menyadari hal ini. Ini membuktikan bahwa potensi semangat pertempuran Lin Ming lebih besar daripada Yang Yun. Roh pertempuran abu-abu perak, bagaimana bisa menjadi abu-abu perak? Sage Heaven Mirror tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia memiliki banyak pemahaman tentang jajaran roh pertempuran, tapi dia belum pernah mendengar tentang roh pertempuran abu-abu perak sebelumnya. Lin Ming tentu saja tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata, kami akan mempercepat ini. Yang Yun seharusnya sudah mengetahui bahwa tanda semangat bertarungnya telah terhapus. Dalam 10 napas waktu, aku akan menghapus tanda semangat bertarung semua orang, lalu kita secara kolektif akan pergi ke kerajaan ilahi 9 tungku melalui susunan transmisi dan memusnahkan Yang Yun. Kata-kata Lin Ming dipenuhi dengan energi yang penuh semangat dan keyakinan yang dimiliki seorang raja. 10 napas waktu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu dalam 10 tarikan napas? Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Lin Ming telah salah bicara. Tapi saat ini, Lin Ming menjentikkan jarinya lagi dan lusinan bola energi roh pertempuran abu-abu perak ditembakkan, masing-masing secara terpisah menusuk ke pusat kekuatan laut ilahi seperti rentetan lembing. Semua seniman bela diri saling melirik, tercengang. Apakah Lin Ming berencana untuk menghapus semua tanda semangat bertarung mereka sekaligus? Ini terlalu agresif. Mereka semua berpikir bahwa mereka harus sangat berhati-hati dalam mengangkat tanda semangat pertempuran, perlahan-lahan melemahkannya dengan kemauan dalam jangka waktu yang lama untuk menghapusnya sepenuhnya. Ketika Lin Ming telah menghapus tanda roh pertempuran di tubuh peri Yuer hanya dalam beberapa kedipan mata, itu sudah cukup mengejutkan bagi mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tindakan selanjutnya yang diambil Lin Ming akan lebih gila lagi. Dia ingin melenyapkan setiap tanda semangat bertarung pada saat yang bersamaan. Sebenarnya, ini tidak terlalu aneh. Semangat pertarungan nenek moyang Lin Ming lebih kuat dari semangat pertarungan iblis kuno. Jika iblis kuno bisa meninggalkan banyak tanda pertarungan roh, Lin Ming juga bisa menghapus beberapa tanda roh pertempuran sekaligus. Peng peng peng. Suara-suara yang hampir tak terlihat datang dari tubuh semua orang, seolah-olah ada jiwa yang hancur. Hanya dalam 10 napas waktu, beberapa lusin tanda semangat pertempuran dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Adegan ini membuat semua orang terdiam dan kaget. Mungkin saja dalam 3-4 tahun ke depan, Lin Ming benar-benar memiliki kemungkinan untuk berkembang ke tingkat di mana dia bisa mengalahkan Yang Yun. Pada saat ini, jauh di dalam istana 9 tungku ilahi, Yang Yun benar-benar tenggelam dalam kolam darah. Kultivasinya telah mencapai titik kritis. Seluruh tubuhnya ditutupi diagram darah. Darah kental tersedot ke dalam mulutnya, menyebar melalui meridiannya dan merembes keluar dari pori-porinya. Jejak samar energi dan esensi garis darah tetap ada di dalam tubuhnya. Di antara alis Yang Yun, garis merah vertikal mulai perlahan terbelah, memperlihatkan bola mata merah cerah. Bola mata ini juga terbungkus lapisan sari darah, itu tampak sangat menakutkan dan menakutkan. Di sekitar Yang Yun, diagram daudara perlahan berkontraksi seolah-olah hendak menyatu ke dalam tubuhnya. Saat menyusut, ia berdetak seperti jantung dengan cara yang mengerikan. Sudah waktunya. Setelah saya menyerap diagram daudara ini, pemurnian darah hebat saya hampir selesai.
Yang harus saya lakukan selanjutnya adalah membentuk mata hukum darah ini sepenuhnya. Dalam 1 atau 2 bulan lagi, seni pemurnian darah hebat saya akan mencapai kesuksesan besar. Pada saat itu, saya dapat menggunakan mata hukum darah untuk menyerap jejak garis keturunan Lin Ming dan kemudian menemukannya di mana saja dalam jarak 1 juta mil. Aku akan memburunya, membunuhnya, dan menghancurkan takdirnya. Dengan rahasia besarnya di tanganku, aku akan melangkah ke puncak seni bela diri. Garis merah di antara alis Yang Yun adalah mata ketiga dari seni pemurnian darah hebat, bentuk dasar mata hukum darah. Setelah mata ini terbentuk sempurna, dapat digunakan untuk mencari Lin Ming dalam jarak 1 juta mil. Adapun untuk mendapatkan aura garis keturunan Lin Ming, dia sudah mendapatkannya ketika dia bertarung dengan Lin Ming beberapa tahun yang lalu di kuil keajaiban. Menggunakan mata hukum darah untuk menyerap aura garis keturunan, dia kemudian akan sepenuhnya memahami posisi Lin Ming. Ini adalah metode terbaik yang dia putuskan untuk mencari Lin Ming menggunakan Great Blood Refining Art. Diagram Dao darah, tubuh astral daging dan darah, gabungkan dua menjadi satu. Yang Yun meraung dan energi keluar dari tubuhnya seperti ledakan gunung berapi. Kekuatan darah yang kaya bangkit, memadat menjadi tentakel. Setiap tentakel hanya setebal jari, tapi jumlahnya ribuan. Tentakel ini menempel pada diagram Dao darah, ingin menyeretnya sepenuhnya ke dalam tubuh Yang Yun. Tentakelnya berkontraksi saat melawan kekuatan alami diagram Dao darah. Adapun Yang Yun, matanya berubah menjadi merah darah, dan pembuluh darah menonjol dari tubuhnya seperti cacing yang menggeliat. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam proses itu. Hampir sampai. Aku hampir sampai. Yang Yun mengertakkan gigi dan menyaksikan diagram Dao darah hampir seluruhnya tenggelam ke dalam tubuhnya. Namun pada saat itu, dia merasakan sakit yang mendalam menusuk ke dalam relung jiwanya yang terdalam, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Apa? Saat perhatian Yang Yun teralihkan, diagram Dao darah terlepas dari 1/10 tentakel darah dan mulai meluas keluar lagi. Seseorang telah menghapus tanda semangat bertarungku. Yang Yun sangat marah. Tanda semangat pertempuran terhubung dengan semangat pertempuran utamanya. Jika dihilangkan secara paksa, secara alami akan berdampak pada tubuhnya. Apalagi saat ia sedang berada di momen paling kritis dalam kultivasinya, jika ada kesalahan dalam prosesnya maka bisa jadi ia akan jatuh ke dalam obsesi. Tapi jika hanya satu tanda semangat tempur yang terhapus, itu juga bisa dengan mudah ditahan. Bab 937, Kegagalan di akhir. Yang Yun menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kental. Karena dia tertutup dalam pengasingan, dia tidak punya waktu untuk repot-repot melacak pusat kekuatan laut ilahi yang telah dia tanamkan dengan tanda penelusurannya. Dia juga tidak tahu kalau mereka telah berkumpul hingga salah satu tanda jejaknya terhapus, menyebabkan dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Meskipun tanda roh pertempuran ini telah ditinggalkan oleh iblis kuno, Yang Yun telah menelan iblis kuno dan kedua jiwa mereka telah menyatu. Tanda roh pertarungan iblis kuno sekarang sama dengan miliknya, dan menghapus tanda ini menyebabkan dia kesakitan. Setiap tanda semangat pertempuran yang saya tinggalkan berbeda. Tanda semangat pertempuran yang terhapus berasal dari seorang wanita bernama Yuer. Tidak disangka dia benar-benar berani mengkhianatiku. Aku ingin tahu metode apa yang dia gunakan untuk menghapus tanda penelusuran. Mungkinkah ini karya Lin Ming? Yang Yun menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Bahkan jika keinginan Lin Ming kuat, mustahil baginya untuk mencapai semangat pertempuran perak yang sempurna hanya dalam beberapa tahun dan hanya pada tahap kelima penghancuran kehidupan. Mungkin karena harta karun yang ditemukan Pak Tua nasib baik dari 100.000 tahun yang lalu. Kakek tua itu punya terlalu banyak kartu di tangannya, dan dia juga licik seperti rubah. Setelah aku menyelesaikan mata hukum darahku, aku akan menemukan dan melenyapkannya dari dunia ini, saya masih memiliki sedikit vitalitas darahnya bersama saya. Yang Yun dengan dingin tersenyum. Dia selalu menyiapkan kemungkinan-kemungkinan. Setelah seni pemurnian darah hebatnya selesai, dia akan menemukan keberuntungan Pak Tua dan mengeluarkan semua esensi darahnya. Yang Yun memisahkan pikirannya dan mengulurkan tentakelnya untuk menangkap diagram Dao darah lagi. Dalam keterkejutan tadi, hanya 10% dari tentakel darah yang jatuh, dampaknya tidak terlalu besar. Tanda semangat pertempuran ini terhapus pada saat paling kritis dalam kultivasi saya, hampir membuat saya merasakan kekalahan. Setelah saya mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi saya, Peri Yuer, saya akan perlahan-lahan mengambil kembali hutang ini. Sepertinya kamu juga memiliki garis keturunan yang bervariasi, Yang Yun tersenyum, tapi senyumannya mengandung kekejaman tertentu. Tidak ada lagi sikap tampan dan anggun yang dimilikinya di masa lalu. Salah satu alasannya adalah karena seni pemurnian darah hebat telah mengubah temperamennya, namun alasan kedua yang lebih langsung adalah karena dia telah menelan jiwa iblis kuno. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghapus tanda roh iblis kuno. Setelah mereka menyatu, hal ini pasti akan menyebabkan kepribadiannya dipengaruhi oleh iblis kuno. Faktanya, Yang Yun saat ini bukan lagi Yang Yun murni, dia adalah bentuk perpaduan Yang Yun dan iblis kuno, dengan Yang Yun mempertahankan perintah terakhir. Bentuk fusi seperti itu merupakan keadaan yang sangat tidak stabil. Satu-satunya pilihan Yang Yun adalah dengan cepat meningkatkan batasnya dalam waktu singkat dan menyempurnakan jiwa iblis kuno secara menyeluruh, memulihkan dirinya yang murni. Kalau tidak, ada kemungkinan dia akan jatuh ke dalam kebobrokan dan menjadi orang gila. Tangan Yang Yun bersinar dan beberapa ratus segel terbang ke lautan darah. Diagram Dao darah,
Tubuh astral daging dan darah, gabungkan dua menjadi satu. Energi keluar dari tubuhnya sekali lagi. Tentakel merah tua melesat seperti anak panah, menempel pada diagram dao darah dan berkontraksi sekali lagi. Dengan susah payah, diagram dao hampir masuk ke dalam tubuhnya, namun saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Rasa sakit yang luar biasa muncul di lautan spiritualnya, hampir menghancurkannya. Dampaknya pada kesadaran Yang Yun menyebabkan beberapa ribu tentakel darah pecah. Pada saat ini, beberapa lusin tanda semangat pertempuran yang ditinggalkan Li Ming di tubuh pusat kekuatan laut ilahi tiba-tiba hancur. Jiwa ilahi Yang Yun sendiri terkena dampak yang luar biasa. Jika ini adalah momen biasa, serangan ini tidak akan berarti bagi Yang Yun. Selain sedikit rasa sakit pada lautan spiritualnya, tidak akan ada kerusakan langsung apapun. Tapi sekarang, ini adalah masa paling kritis dalam kultivasinya. Guncangan tiba-tiba pada lautan spiritualnya hampir membuatnya menjadi gila. Harus diketahui bahwa metode budidaya iblis berfokus pada kecepatan, jalan untuk mendapatkan kekuatan, apapun risikonya. Dibandingkan dengan metode budidaya ortodoks yang lambat dan mantap, risikonya 100 kali lebih besar. Dalam menyerap daging, esensi darah, atau jiwa dewa orang lain, mudah juga untuk menghirup kekacauan kesadaran mereka, yang menyebabkan segala macam bahaya. Misalnya, seni pemurnian darah hebat ini menyerap garis keturunan orang lain. Namun hal ini membuat vitalitas darah seseorang mudah tercampur dalam kekacauan. Sekalipun seseorang dengan tekun mempraktikkan cara kultivasi ini, tetap saja ia akan mudah terjerumus ke dalam kegilaan, apalagi ketika ia mendapat gangguan kritis. Engah, Yang Yun dengan keras memuntahkan seteguk darah. Dia kehilangan kendali atas vitalitas darah yang ganas dan hiruk-pikuk di sekelilingnya dan menderita serangan balasan yang parah. Pembuluh darah pecah di sekujur tubuhnya, dan bahkan meridiannya pun rusak oleh energi tirani. Kekuatan darah ini mengandung kebencian yang sangat kental. Hal ini disebabkan oleh penderitaan dan keengganan orang-orang yang telah meninggal. Siapa yang ingin mati dan sari darahnya diambil untuk ditelan orang lain dan digunakan untuk mengembangkan seni bela diri mereka. Mereka yang meninggal telah menempuh jalur seni bela diri sepanjang hidup mereka, namun ini adalah nasib terakhir mereka. Bagaimana orang mati bisa menerima hal ini? Jika keengganan mereka tidak didamaikan, hal ini akan berubah menjadi kebencian. Khususnya, para pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang telah memahami semangat bertarung mereka sendiri, kebencian mereka bahkan lebih kuat lagi. Saat kebencian ini menyatu dengan vitalitas darah mereka, itu akan membentuk sebuah bentuk keinginan tak berwujud. Jika seseorang tidak bisa menekan kebencian ini maka ia akan kembali menggigit mereka. Mereka yang mengembangkan seni bela diri harus berhati-hati terhadap karma yang mereka tabur dan karma yang mereka tuai, jika tidak, mereka harus menanggung kekuatan kebencian. Brengsek, Yang Yun dengan kejam meraung, seperti binatang yang terluka. Namun, kemauannya masih cukup kuat hingga dia mencapai semangat bertarung perak yang sempurna. Dia dengan paksa menekan kebencian yang tak ada habisnya di lautan darah. Rambutnya diwarnai merah, menempel padanya seperti selembar minyak merah. Dia tampak seperti iblis yang keluar dari jurang neraka. Saat diagram dao darah kehilangan belenggu tentakel darah, diagram itu mulai berkembang pesat. Diagram dao tenggelam ke dalam lautan darah, meluas hingga lebih dari 100 kali ukurannya sebelum menyatu ke dalam lautan darah dan lenyap seluruhnya. Yang Yun sangat marah. Setelah berada di bawah pengaruh kepribadian iblis kuno, dia bukan lagi Yang Yun yang lembut dan tenang seperti sebelumnya, Yang Yun yang pikirannya tidak dapat diduga. Yang Yun saat ini cepat marah dan mudah bertindak ekstrim. Siapa orang itu, yang mampu menghapus lusinan tanda jejak yang kutinggalkan hanya dalam beberapa saat? Mungkinkah itu benar-benar Lin Ming? Mungkinkah dia mengalami pertemuan kebetulan lainnya? Yang Yun menjadi murung, wajahnya semakin gelap. Dia menghabiskan beberapa bulan untuk membentuk diagram dao darah ini, dan ketika dia hampir berhasil, dia malah gagal. Jika dia menyerap diagram dao darah ini, peluangnya untuk menembus laut ilahi tengah akan jauh lebih tinggi. Tapi sekarang dia harus menghabiskan beberapa bulan kerja keras lagi. Dia juga membutuhkan 1-2 bulan setelahnya untuk membentuk mata hukum darah. Jika dijumlahkan, itu adalah waktu hampir setengah tahun. Ini berarti dia harus memberi Lin Ming setengah tahun lagi untuk tumbuh. Yang Yun takut dengan bakat Lin Ming, dia tidak ingin memberinya waktu sebanyak itu. Semut ini sebenarnya berani melawanku dan merusak rencanaku. Setelah aku membunuh Lin Ming, aku akan mengeksekusi semuanya. Yang Yun meludah dengan keras. Pada saat ini, sebuah suara tua dan sumbang tertawa terbahak-bahak dari lubuk jiwanya. JJJJ, Yang Yun, dasar binatang kecil yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menelanku? Sungguh menggelikan. Bahkan sekarang, kamu secara tidak sadar telah berasimilasi denganku. Apakah kamu belum menyadarinya? Aslinya kamu tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi sekarang kamu bukan lagi kamu. Kamu sudah kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Suara tua dan sumbang bergema di lautan spiritual Yang Yun. Mata Yang Yun tiba-tiba menjadi dingin. Kamu orang tua, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan hatiku dalam seni bela diri maka pergilah. Cepat atau lambat aku akan memurnikanmu sepenuhnya sehingga kamu tidak dapat lagi mempengaruhi kepribadianku. Sekarang, matikan. Yang Yun berteriak dan suara lama itu segera ditelan kembali ke dalam ketiadaan. Iblis kuno hanyalah pecahan jiwa yang hancur sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Yang Yun. Yang Yun tiba-tiba bergegas keluar dari kolam darah.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya berantakan. Ketiga matanya bersinar dengan cahaya merah yang haus darah. Tidak ada lagi tanda-tanda aura bermartabat putra mahkota 9 tungku sebelumnya. Setengah tahun, saya harus membiarkan Lin Ming tumbuh selama setengah tahun lagi. Sialan semuanya, jika aku ingin membunuhnya, aku harus memanfaatkan waktu sebelum dia dewasa. Dalam setengah tahun ini, peluang saya untuk menembus Laut Surgawi Tengah tinggi, tapi siapa yang tahu kemajuan seperti apa yang akan dicapai Lin Ming. Yang Yun mengeluarkan beberapa pil pemulihan jiwa dan pil penyembuhan dan menelan semuanya. Kondisinya saat ini sangat buruk. Banyak meridiannya yang rusak dan lautan spiritualnya bergejolak. Keinginannya telah berhasil menekan kebencian yang kacau dalam dirinya. Kalau tidak, jika dia membiarkan bahaya tersembunyi ini berkeliaran dengan bebas, hal itu akan menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya di masa depan dan jatuh ke dalam kondisi gila. Saat Yang Yun sedang memulihkan diri, nyala api tiba-tiba menyala di depannya. Itu adalah pesan dari tokoh dikdaya kerajaan ilahi Asura. Setelah mendengar pesan itu, Yang Yun terangkat, hatinya mendidih karena amarah. Lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi telah berkumpul di luar istana 9 tungku ilahi dan ingin menerobos formasi susunan besar. Dan pemuda berpakaian putih yang memimpin mereka kemungkinan besar adalah Lin Ming. Lin Ming, saya ingin melawannya, namun dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri ke rumah saya. Mata Yang Yun berbinar. Dia tidak berharap bahwa Lin Ming akan benar-benar berani dan tegas dalam tindakannya. Dia telah mengumpulkan pusat kekuatan laut ilahi dari benua tumpahan langit untuk mengepung istana 9 tungku ilahi. Dia telah menyusun rencana untuk memburu Lin Ming di seluruh dunia, tapi sebelum rencana ini selesai, Lin Ming telah mendatanginya. Keberanian yang kejam dan gagah berani ini menyebabkan Yang Yun terkejut. Dia sebenarnya memilih waktu yang akan datang, sialan. Sepertinya lusinan pembangkit tenaga listrik laut ilahi semuanya memiliki tanda pelacakan yang terhapus dari tubuh mereka. Apakah ini hasil karyanya? Bagaimana dia melakukan ini? Yang Yun meringis. Lin Ming telah menghapus tanda pelacakannya, menyebabkan dia terluka pada saat yang paling kritis. Dia kemudian bergegas ke sini dengan penuh momentum untuk membunuhnya. Apakah ini disengaja atau tidak, bagi Lin Ming untuk mencapai langkah ini sangat menakutkan. Momentum Lin Ming seperti seberkas cahaya saat ia mengalami serangan balik vitalitas darah. Tidak mungkin dia bisa melawan Lin Ming sekarang. Dia harus menghabiskan setidaknya 1/4 jam untuk menekan lukanya dengan teknik rahasia. Aktifkan susunan hebat istana 9 tungku ilahi. Tahan itu untukku. Setelah Yang Yun mengeluarkan yang lainnya, dia sepenuhnya memusatkan pikirannya untuk memulihkan lukanya. Di luar istana 9 tungku ilahi, penghalang cahaya 7 warna tiba-tiba naik ke udara, mengelilingi seluruh istana. Ini adalah susunan pelindung besar dari istana 9 tungku ilahi. Sebagai pengaruh kolosal yang hampir merupakan sekte kelas 6, susunan pelindung kerajaan 9 tungku ilahi yang menjaga istana 9 tungku ilahi hampir tidak dapat ditembus. Tentu saja, dasarnya adalah karena terdapat cukup banyak pembangkit tenaga listrik yang mengelolanya. 30 mil jauhnya dari istana 9 tungku ilahi, Lin Ming melayang tinggi di langit, pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Di belakangnya ada lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi. Dia tanpa sadar telah menjadi pemimpin dari semua pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit. Dia sekarang adalah raja sejati. Menyerang, Lin Ming tanpa ekspresi dan suaranya dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan disarai yang berputar di udara. Ratapan Dewa Kematian akhirnya dimulai. Babak 938, arai besar 9 tungku. Disarai yang berputar di udara ini diatur oleh Li Ming. Itu adalah formasi susunan sederhana yang dapat mengumpulkan serangan dari lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi secara bersamaan. Jika serangan mereka tersebar, serangan mereka tidak akan mampu menghasilkan pukulan terkuat. Semuanya, ayo serang bersama. Itu benar, keluarkan seluruh kekuatanmu. Jika kami masih berusaha menyembunyikan apapun pada saat ini, kami benar-benar akan mati. Bagus, keluarkan semua kartu trufmu. Setelah ditekan dalam waktu yang lama, kita harus melampiaskan amarah kita, tapi mari kita hancurkan cangkang kura-kura terkutuk ini sebelum kita melakukan itu. Bahkan seorang budak fana pun memiliki harga diri, apalagi pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang sombong ini. Setelah diperintah dan didominasi oleh tekanan besar Yang Yun untuk waktu yang lama, kemarahan mereka yang berkumpul telah mencapai batasnya. Pada saat ini, lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi tiba-tiba menyerang dengan semua yang mereka miliki. Semua pusat kekuatan laut ilahi ini menonjol dan berkembang dari triliunan kehidupan di benua tumpahan langit. Apalagi mereka telah hidup selama ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, jumlah harta dan rahasia yang mereka kumpulkan tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tidak memiliki kartu truf terakhir? Dalam hal ini kegagalan berarti kematian dan kesuksesan berarti kehidupan, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menahan diri. Jika mereka melakukannya, itu berarti nyawa mereka sendiri dan nyawa orang lain di sini hanya sebagai lelucon. Banyak dari orang-orang ini tidak hanya menggunakan 120% kekuatan mereka untuk menyerang, tetapi mereka juga mengambil harta dari cincin spasial yang mereka peroleh dari reruntuhan kuno, seperti simbol pemecah bumi, manik-manik guntur ilahi, dan sebagainya.
Meskipun harta karun ini lebih lemah dari manik-manik surga nasib baik Patua yang akan binasa, harta karun ini masih merupakan harta peninggalan 100.000 tahun yang lalu. Tingkat kematian mereka jauh melebihi serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang normal, setidaknya setara dengan seseorang seperti Yang Laotian. Dengan lebih dari 50 pusat kekuatan Laut Ilahi menyerang dengan sekuat tenaga, langit tertutupi oleh sinar energi. Kekosongan itu bergetar. Sinar energi melewati formasi susunan dan berkumpul bersama, berubah menjadi seberkas cahaya penghancur surga yang dengan kejam menghantam Istana Sembilan Tungku Ilahi. Tepat sebelum penghalang Istana Sembilan Tungku Ilahi akan tersapu oleh baptisan energi yang mengerikan, 10 pembangkit tenaga listrik tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman Istana Sembilan Tungku Ilahi. Dari orang-orang ini, 7 orang memiliki sisik di sekujur tubuhnya, ekor ular yang panjang menggeliat, sirip, dan insang. Mereka jelas merupakan pembangkit tenaga listrik dari ras Laut Dalam. 3 lainnya adalah seniman bela diri dari kerajaan ilahi Asura. Situ Bonan ada di antara mereka. Ketika musuh bertemu satu sama lain, akan ada kemarahan yang memerah. Setelah Situ Bonan melihat Lin Ming, visinya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Semuanya, mari kita bersama-sama mempertahankan Istana Sembilan Tungku Ilahi. 10 pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di permukaan Laut Ilahi. 7 berada di alam ilahi awal dan 3 berada di alam Laut Ilahi tengah. Mereka sepenuhnya menuangkan energi mereka ke dalam 9 tungku besar yang bertindak sebagai jantung susunannya. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani menahan diri, semuanya menggunakan kekuatan terkuat mereka. Yang Yun telah terluka selama kultivasinya dan tidak dalam kondisi puncaknya. Mereka harus menunda waktu jika tidak, mereka juga akan menjadi orang pertama yang mati. Dengan 10 pembangkit tenaga listrik besar yang mengelolanya, susunan penghalang energi Istana Sembilan Tungku Ilahi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bang! Seberkas cahaya warna-warni menghantam arai besar 9 tungku seperti naga pelangi yang mempesona. Dunia berguncang. Sebuah ledakan mengerikan terdengar, sepertinya mengguncang seluruh benua tumpahan langit. Sebagian besar tanah pecah. Gelombang kejut yang sangat besar menyapu langit. Matahari yang bulat dan cemerlang tampak muncul di atas Istana Sembilan Tungku Ilahi, dan pegunungan yang berjarak ratusan mil jauhnya sepenuhnya lenyap oleh gelombang kejut, berubah menjadi batu dan tanah yang tak ada habisnya. Naga pelangi melolong, seolah ingin menghancurkan seluruh Istana Sembilan Tungku Ilahi jauh ke dalam tanah. Formasi besar yang menjaga Istana Sembilan Tungku Ilahi berguncang dengan keras, namun masih jauh dari hancur. Formasi susunan pelindung ini mewakili kemuliaan dan keagungan kerajaan ilahi yang terkuat. Dengan 10 pusat kekuatan Laut Ilahi yang mengelolanya, ia mampu dengan kuat menahan serangan gabungan lebih dari 50 pusat kekuatan Laut Ilahi. Menurut pendapat Lin Ming, untuk menerobos arai, mereka setidaknya perlu meningkatkan kekuatan serangan sebesar 30-40%. Tapi, semua orang di sini sudah menggunakan kekuatan penuh mereka, bagaimana mungkin masih ada ruang untuk perbaikan? Sial, dengan orang-orang ini yang mengatur formasi susunan, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Ingin menerobosnya dalam sekali percobaan itu terlalu sulit. Pembuluh darah menonjol di wajah Li Yuxiao. Bahkan ketika menggunakan 120% kekuatan mereka, mereka masih tidak mampu menembus susunan pelindung Istana Sembilan Tungku Ilahi, dan sekarang rasa cemas mulai merayapi hatinya. Peri Salju Gale, Yang Chenglin, pada awalnya kalian berdua adalah bagian dari kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Tahukah kalian apa kelemahan yang dimiliki oleh jajaran besar Istana Sembilan Tungku Ilahi? Peri Snow Gale pastinya adalah orang luar, meskipun klan keluarganya adalah bawahan kerajaan ilahi Sembilan Tungku. Namun, Yang Chenglin adalah bagian dari keluarga kerajaan-kerajaan Sembilan Tungku. Dia tahu situasi sebenarnya dari arai besar Sembilan Tungku. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, formasi susunan yang hebat ini hampir tanpa cacat. Formasi hebat Istana Sembilan Tungku Ilahi ditenagai oleh 9 tungku tingkat surga kelas atas yang digabungkan bersama untuk menekan semua kekuatan. Kesembilan tungku ini telah ditempa dalam waktu yang lama sehingga mencapai puncaknya, hampir memenuhi syarat sebagai artefak suci. Dengan gabungan 9 tungku, kekuatan keseluruhan akan meningkat puluhan kali lipat. Anda hanya bisa menerobos menggunakan kekuatan eksternal. Saat dia berbicara, dia melirik Lin Ming, ingin melihat rencana apa yang dimiliki Lin Ming kali ini. Tapi dia melihat Lin Ming tidak lagi menyerang, dan matanya terpejam seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Hal ini menyebabkan dia merasa tertekan. Dia tahu bahwa Lin Ming memiliki pemahaman yang hampir tak tertandingi tentang formasi susunan, namun pada titik kritis ini ketika lebih dari 50 pusat kekuatan Laut Ilahi menyerang dengan semua yang mereka miliki, mereka hanya dapat melanjutkan serangan ini selama setengah dupa waktu lagi. Mungkinkah Lin Ming berencana untuk memahami secara menyeluruh formasi susunan yang hebat ini selama periode waktu yang singkat dan menerobosnya? Harus diketahui bahwa formasi susunan pelindung semacam ini hampir tidak dapat dipecahkan pada awalnya. Itu adalah bagian dari karakteristik semua formasi susunan pelindung. Itu tidak seperti susunan pembunuh, susunan ilusi, susunan kurungan, atau formasi susunan lainnya yang memiliki metode yang dapat memisahkannya. Selain itu, kerajaan ilahi Sembilan Tungku telah ada selama bertahun-tahun sehingga mereka memiliki kekuatan yang mendekati sekte kelas 6. Selama puluhan ribu tahun ini, mereka berhasil menghasilkan kebanggaan surga pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka semua lebih rendah dari Lin Ming, pengetahuan mereka masih terakumulasi dari generasi ke generasi.
Bagaimana mungkin formasi susunan besar Istana Sembilan Tungku Ilahi yang mereka buat dapat diselesaikan oleh Lin Ming hanya dalam waktu setengah dupa? Dia ingin mengingatkan Lin Ming tentang hal ini, tapi dia menemukan bahwa Lin Ming telah menyegel akal ilahi dan berada dalam kondisi yang benar-benar asyik. Dia menjadi semakin gelisah. Pada saat ini, dari dalam Istana Dewa, Situ Bonan tertawa terbahak-bahak. Haha, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menerobos arai besar Sembilan Tungku ini, teruslah bermimpi. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Kaisar Agung Yang Yun saat ini sedang mengembangkan kekuatan supernaturalnya jauh di dalam Istana Sembilan Tungku Ilahi. Setelah setengah jam, dia akan menyelesaikan kultivasinya dan meninggalkan pengasingan. Saat dia keluar, dia akan membantai kalian semua seperti ayam dan babi. Jantung susunan besar Istana Sembilan Tungku Ilahi memiliki 9 tungku untuk menstabilkan susunannya. Di sisi Situ Bonan total ada 10 orang. 9 dari mereka mengelola tungku ilahi, itu cukup untuk menahan serangan gabungan dari 50 pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Adapun Situ Bonan sendiri, dia mencurahkan energinya ke dalam suaranya untuk berbicara guna menyebarkan pesan jahatnya kepada semua orang. Kata-katanya jelas sampai ke telinga semua orang saat dia mencoba merusak moral mereka. Dan memang benar, jika Situ Bonan berhasil menghancurkan moral pembangkit tenaga listrik laut ilahi ini dan juga memberikan cukup waktu bagi Yang Yu untuk memulihkan luka-lukanya dan menyelesaikan kekuatan supernaturalnya, mereka akan benar-benar dikalahkan. Dia ingin mereka semua percaya dari lubuk hati mereka yang terdalam bahwa perlawanan itu sia-sia. Dari lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi, yang termuda berusia beberapa ratus tahun. Mereka telah melihat dan mengalami banyak badai dan kesengsaraan besar dalam hidup mereka, dan biasanya mereka tidak akan tertipu oleh perkataan Situ Bonan. Namun, kekuatan dan pengaruh yang dikumpulkan Yang Yun beberapa tahun terakhir ini terlalu besar. Itu membentuk bayangan yang menutupi hati mereka, membuat mereka tidak mampu melawannya. Terlebih lagi, mereka tidak bisa memastikan apakah perkataan Situ Bonan itu benar atau salah. Karena itu, banyak dari mereka yang tersendat, semangat juang mereka bergetar, menyebabkan benih ketakutan muncul dalam diri mereka. Ketika benih ketakutan ini ditanam, kekuatan dan momentum serangan mereka segera melemah sebesar 20%. Saat Liu Xiao melihat ini, dia merasa cemas. Sage Lin. Mata Lin Ming terpejam dan dia tetap tidak tergerak oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Pada saat ini, persepsinya jelas terkonsentrasi pada arai besar 9 tungku. Dalam pikirannya, susunan besar itu direduksi menjadi garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, seperti jaring laba-laba berbentuk bola. Setiap benang sutra di jaring ini terbuat dari energi. Itu adalah tulang punggung struktur energi, dan juga bagian paling kokoh dari pelindung arai besar 9 tungku. Bahkan jika Lin Ming terampil dalam berbagai formasi susunan alam ilahi, tidak mungkin untuk menyelesaikan arai besar 9 tungku dan menerobosnya dalam waktu sesingkat itu. Susunan pelindung berbeda dengan susunan pembunuh, susunan sangkar, atau susunan ilusi. Dari 3 cara terakhir, untuk mengurung seseorang, membunuh seseorang, atau membawa seseorang ke dalam ilusi, semuanya mengharuskan orang tersebut masuk ke dalamnya, sehingga menghasilkan kemungkinan seseorang dapat keluar. Tapi untuk susunan pelindung, itu untuk menjaga semua musuh tetap berada di luar. Dan semua mekanisme sentral dari formasi susunan terletak di dalamnya. Ingin menerobos lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, meskipun Lin Ming tidak dapat menemukan metode untuk menyelesaikan arai besar 9 tungku, dia sebenarnya bisa mengandalkan pemahamannya tentang formasi arai dan juga serangan sengit lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi untuk menemukan jejak celah. Serangan gabungan lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi tidak bisa diremehkan. Bahkan jika itu Yang Yun, jika dia terkena serangan ini dia akan berubah menjadi abu. Tentu saja, ini semua bergantung pada apakah mereka dapat memukulnya atau tidak dan juga apakah mereka dapat bertahan untuk melakukannya. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi ini memiliki budidaya yang terbatas, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Yang Yun secara kolektif. Namun dengan serangan sekuat itu yang bertabrakan dengan arai besar 9 tungku yang tidak bergerak, penghalang energi masih berguncang dengan keras, menyebabkan munculnya celah kecil yang hampir tak terlihat. Dalam visi persepsi Lin Ming, dia bisa dengan jelas melihat setiap titik lemah di penghalang di mana garis energinya tipis, bahkan di ambang kehancuran. Saya sudah menemukannya. Total ada 12 retakan. Mata Lin Ming terbuka lebar. Pada saat itu, matanya seperti petir ilahi yang jatuh ke arai besar 9 tungku. Saat Situ Bonan bertemu mata Lin Ming, dia mendapat ilusi bahwa jiwanya telah padam. Bocah ini, siapa yang peduli seberapa tajam matamu, apa yang menakutkan dari dirimu? Meskipun aku jauh dari tandinganmu, kamu masih berada di luar barisan besar. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Saat Situ Bonan memikirkan hal ini, dia menjadi lebih energik. Lin Ming, Kaisar Agung Yang Yun akan segera meninggalkan pengasingan. Saat itu akan menjadi lonceng kematian Anda. Aku akan menyedot jiwa dan sumsum dewamu untuk membalas dendam pada kerajaan ilahi Asura. Apakah itu benar? Lin Ming mengejek sambil tersenyum. Senyumannya sepertinya mengandung angin dingin dari 9 jurang bawah, membuat semua orang yang melihatnya merasa ketakutan saat jantung mereka berdetak kencang. Pada saat berikutnya, teratai merah memikat perlahan mekar di belakang Lin Ming. Seluruh langit mulai memantulkan cahaya merah yang indah. Fenomena seperti itu sebenarnya sedikit menutupi pancaran cahaya yang disebabkan oleh serangan gabungan lebih dari 50 pusat kekuatan laut ilahi.
Niat bela diri iblis surgawi, ruang nenek moyang. Lin Ming dengan jelas mengucapkan setiap kata, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Pada saat ini, suaranya bergema di antara langit dan bumi seperti penghakiman serius dari dewa ilahi. Tiba-tiba, medan kekuatan perdana kaisar datang menyelimutinya. Dengan dukungan semangat pertarungan sang nenek, itu benar-benar menelan arai besar 9 tungku. Anomali ini mengejutkan semua seniman bela diri yang hadir. Hati Situ Bonan menggigil, hampir terasa seolah-olah jiwa dewanya telah jatuh ke dalam ilusi. Apa itu teratai merah? Situ Bonan hanya perlu melirik ke arah teratai merah tersebut untuk merasakan seolah jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Saat dia melihat ke arah seniman bela diri di sampingnya, mereka semua terkejut, seolah-olah mereka telah bertemu monster yang mengerikan. Bab 939, Pembantaian lengkap. Merusak. Lin Ming meraung. Ruang nenek moyang memiliki kekuatan untuk menelan semua hukum. Namun, meski begitu seseorang membutuhkan energi untuk mendukungnya. Batasan Lin Ming saat ini tidak mencukupi sehingga tidak mungkin mencapai tingkat di mana dia bisa menelan seluruh arai besar 9 tungku. Ini adalah susunan perlindungan ultra yang bahkan serangan gabungan dari 50 pusat kekuatan laut ilahi tidak dapat dipatahkan. Ini mewakili puncak pencapaian formasi susunan di benua tumpahan langit. Namun, jika itu hanya 12 retakan di arai besar 9 tungku di mana garis energinya lemah dan dangkal, Lin Ming benar-benar bisa menerobosnya. Ya, niat bela diri iblis surgawi dibagi menjadi 12 aliran yang mengalir menuju 12 celah di arai besar 9 tungku. Pada saat itu, tidak ada benturan energi yang kuat, tidak ada cahaya ilahi yang menyilaukan, dan tidak ada ledakan yang mengguncang, 12 retakan itu hancur secara diam-diam. Arai besar 9 tungku adalah formasi susunan yang berisi 5 elemen pusat, mengumpulkan semua elemen menjadi satu. Kekuatannya tidak ada bandingannya, namun di hadapan ruang nenek moyang yang meniadakan semua hukum, bahkan formasi susunan seperti itu pun ditekan. Setiap titik kecil yang hancur dibentuk oleh segel energi kecil yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk tulang punggung energi yang kompleks, mirip dengan jaring laba-laba. Dan seperti jaring laba-laba, setiap ruang antar garis energi yang hancur hanya seukuran sebutir beras. Jangankan manusia, seekor lalat pun akan kesulitan melewatinya. Selama celah ini tercipta, betapapun kecilnya, medan gaya yang tidak terlihat dan tidak berwujud dapat melewatinya. Lin Ming berteriak. Medan kekuatan iblis surgawi terbagi menjadi 12 aliran dan membanjiri arai besar 9 tungku, melonjak menuju Situ Bonan dan yang lainnya. Lin Ming tidak memiliki kemampuan untuk merobek arai besar 9 tungku. Namun jika dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik laut ilahi di dalam yang mengelola 9 tungku dewa yang menstabilkan, kekuatan arai besar 9 tungku akan melemah lebih dari 50%. Pada saat itu, memecahkan susunan besar ini tidak akan sulit lagi. Pada saat ini, Situ Bonan dapat dengan jelas merasakan energi yang sangat besar dan tak terbatas, sangat menakutkan mengalir ke dirinya. Perasaan seperti ini seperti manusia yang menyaksikan gunung berapi besar meletus dan menyaksikan 1 triliun jin lava menghujani mereka. Brengsek, kekuatan apa ini? Dia benar-benar bisa membobol arai besar 9 tungku. Mari kita pertahankan serangan binatang kecil ini bersama-sama, lalu perbaiki arai besar 9 tungku. Situ Bonan berteriak histeris. 9 pembangkit tenaga listrik laut ilahi lainnya tidak berani menunda. Mereka untuk sementara waktu menarik energi yang mereka tuangkan ke dalam tungku ilahi untuk melawan medan kekuatan iblis surgawi. Namun, medan kekuatan iblis surgawi adalah tingkat kemampuan dewa yang transenden. Itu adalah ibu kota yang diandalkan oleh Empyrean Primordius untuk berjalan tanpa hambatan di alam semesta tanpa batas. Bahkan jika Lin Ming hanya bisa menampilkan sedikit pun prestisenya, itu masih lebih dari cukup untuk membantai seniman bela diri laut ilahi. Kematian. Lin Ming melambaikan tangannya, suaranya sangat dingin. Aura ini mirip dengan Yaman Raka dalam dongeng, seorang penguasa yang mampu menghukum hidup dan mati semua orang hanya dengan satu sapuan kuas. Bang! Ruang nenek moyang meletus di dalam arai besar 9 tungku. 5 pembangkit tenaga listrik laut dalam yang menanggung beban terberat dari serangan ini gemetar. Esensi sejati pelindung di sekitar tubuh mereka meleleh seperti salju di bawah sinar matahari, menghilang saat memasuki ruang sang nenek. Hancurkan semua aturan, uraikan semua energi, inilah nenek moyang kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Beberapa pembangkit tenaga listrik laut dalam menjadi bingung dan ngeri. Mereka menggunakan kartu truf utama mereka untuk melawan energi ini. Bahkan jika mereka lebih lemah, mereka tidak akan terkejut jika esensi sejati mereka meledak dalam percikan api sebelum menghilang. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan hilang tanpa jejak, perlahan menghilang ke dalam ketiadaan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Namun, kengerian ini hanya berlangsung kurang dari sekejap mata. Ruang nenek moyang menutupi mereka setelah itu 5 pusat kekuatan laut dalam tingkat kaisar merasakan esensi pelindung mereka yang sebenarnya hancur. Pakaian, kulit, otot, meridian, tulang, semuanya mulai hancur sebelum berubah menjadi debu yang menghilang terbawa angin. Ini adalah pemusnahan total dan menyeluruh. Ketika semua orang menyaksikan ini, mata mereka berbalik. Jangankan mereka yang memiliki Situ Bonan, bahkan 50 lebih pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang berdiri di sisi Lin Ming merasakan hawa dingin merayapi tulang punggung dan telapak tangan mereka hingga licin karena keringat.
Itu wajar bagi Lin Ming untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi, bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi secara instan bukanlah suatu kejutan. Namun ketika dipisahkan oleh arai besar 9 tungku dan juga puluhan mil jauhnya, dengan mudah membunuh 5 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi dan salah satu dari mereka bahkan berada di alam Laut Ilahi Tengah, ini benar-benar menakutkan. Jika Lin Ming bisa mencapai itu juga berarti bahwa dia bisa mengambil nyawa mereka hanya dengan sebuah pemikiran. Sekalipun mereka dipisahkan sejauh puluhan mil, hasilnya tetap sama. Bahkan dengan susunan pelindung yang bagus di antara mereka, semua itu tidak akan menjadi masalah. Kekuatan supernatural semacam ini sudah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Terlebih lagi, kelima orang ini meninggal dengan cara yang paling menyedihkan. Kematian mereka merayapi mereka secara diam-diam dan cepat, kematian yang kejam bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Ini benar-benar pemusnahan. Mereka diam-diam menghilang ke dalam ketiadaan, bahkan tulang dan energi mereka pun meninggalkan dunia ini. Dalam keheningan itu, menyaksikan pemandangan mengerikan dari 5 pusat kekuatan Laut Ilahi berubah menjadi triliunan titik debu, itu benar-benar suatu hal yang menakutkan. Dan dari awal sampai akhir, Lin Ming tidak bergerak sama sekali. Selain bunga teratai merah mempesona yang mekar di belakangnya, dia bahkan belum mengangkat tangannya. Adegan ini benar-benar menggemparkan. Metode kultivasi macam apa yang berasal dari kekuatan supernatural ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana? Mata Situ Bonan seperti bulan purnama. Dia sangat menyadari bahwa satu-satunya alasan dia tidak mati sekarang adalah karena Lin Ming tidak membidiknya, melainkan membunuh 5 pusat kekuatan Laut Ilahi lainnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati, nasibnya sama seperti orang mati. Hanya dengan berpikir dia telah membunuh mereka dari jarak puluhan mil, memperlakukan arai besar 9 tungku seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia hanyalah monster iblis. Berlari, ini adalah satu-satunya pemikiran para penyintas. Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Ming yang mengerikan. Melarikan diri, bibir Lin Ming melengkung menyeringai kejam. Dia hanya membunuh 5 orang terlebih dahulu karena dia tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia bisa membunuh 10 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi sekaligus. Tapi sekarang dia telah membunuh separuh dari mereka, membunuh separuh lainnya menjadi jauh lebih mudah. Ruang nenek moyang, pembantaian. Energi meletus dari tubuh Lin Ming. Niat bela diri iblis surgawi melonjak seperti tsunami berkecepatan ringan, dengan cepat menelan 5 seniman bela diri Laut Ilahi yang melarikan diri. Situ Bonan mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Dia adalah yang terlemah dan juga di tahun-tahun terakhir hidupnya. Dia jatuh dan menjadi orang pertama yang ditelan oleh niat bela diri iblis surgawi. Peng! Dengan suara pelan, esensi sejati pelindung Situ Bonan langsung hancur. Dia menyaksikan tanpa daya saat ruang sang nenek menghancurkan kakinya, badannya, lengannya, dan kemudian lehernya. Di dalam ruang sang nenek, daging lamanya berjatuhan seperti kulit kayu mati dan kering. Darah mengalir, meridiannya hancur, semuanya diam-diam berubah menjadi debu. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyaksikan tubuhnya menghilang seperti debu. Tidak, Situ Bonan berteriak dengan raungan terakhir yang enggan sebelum dia benar-benar ditelan oleh ruang sang nenek. Semua orang menyaksikan dia berjuang dengan sia-sia sebelum akhirnya terurai menjadi ketiadaan. Sama seperti Situ Bonan, 4 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi lainnya juga tidak dapat melarikan diri. Mereka tersedot ke dalam ruang sang nenek satu persatu. Dengan tangisan putus asa, esensi pelindung mereka yang sebenarnya hancur dan tubuh mereka hancur berantakan. Dari titik di mana Lin Ming berhasil masuk ke dalam arai besar 9 tungku, dia hanya mengambil beberapa napas waktu untuk membunuh 10 seniman bela diri Laut Ilahi. Dia bahkan belum mengambil setengah langkah, dengan mudah membantai mereka semua. Membunuh hanya dengan satu pikiran, inilah keagungan dewa kematian sejati, Algojo hidup dan mati. Lin, Sage Lin. Pada waktu yang tidak diketahui, 50 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi tampaknya dengan suara bulat menyetujui setengah serangan mereka. Apa yang terjadi barusan tidak ada bedanya dengan mimpi bagi mereka, 10 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi itu bukanlah antek acak, tapi tetua tertinggi dengan tingkat kekuatan yang sama. Tapi menghadapi Lin Ming, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk menolak. Jika mereka berada di tempat mereka, mereka akan mengalami nasib serupa. Menghadapi seseorang yang bisa membunuh mereka hanya dengan mengangkat satu jari, mereka tentu merasakan tekanan yang berat. Kekuatan supernatural Sage Ling tidak ada bandingannya. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan mampu bersaing dengan Yang Yun, tapi sekarang saya melihat bahwa penilaian dan pengalaman saya dangkal. Sage Heaven Mirror menghela nafas saat dia melihat Lin Ming, suaranya penuh rasa hormat dan kekaguman. Dia terkenal sebagai dewa ramalan, tapi bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa Lin Ming memiliki kekuatan seperti itu. Lin Ming menggelengkan kepalanya, alasan saya bisa membunuh 10 seniman bela diri Laut Ilahi itu adalah karena saya menggunakan keterampilan bela diri khusus. Meskipun aku tidak bergerak, kenyataannya aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Kalau tidak, aku akan membunuh 10 penguasa Laut Ilahi itu bersama-sama daripada membunuh 5 orang terlebih dahulu dan kemudian 5 lainnya. Tidak mudah bagi Lin Ming untuk menggembleng ruang sang nenek, dia harus menunjukkan kekuatan penuhnya. Dan jika dia mendorong ruang sang nenek hingga batasnya, dia tidak akan memiliki sisa energi untuk menggunakan keterampilan bela diri.
Tetapi meskipun dia mengatakan itu, ketika orang lain melihat adegan ini, apa yang mereka saksikan adalah Lin Ming membunuh orang lain dari jarak puluhan mil hanya dengan sebuah pikiran, bahkan tidak bergerak untuk melakukannya. Baiklah semuanya, sekarang 10 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang mengelola arai besar 9 tungku telah mati, itu sama saja dengan seekor harimau yang kehilangan gigi dan cakarnya. Ayo serang bersama dan hancurkan penghalang itu. Meskipun niat bela diri iblis surgawi Lin Ming dapat melarutkan arai besar 9 tungku sampai batas tertentu, dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan kekuatan dari yang lain. Oke, 50 lebih pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi menyerang lagi dengan semua yang mereka miliki. Lusinan berkas cahaya berkumpul di piringan susunan, mengembun menjadi naga pelangi yang melolong menuju arai besar 9 tungku. Bang! Arai besar itu bergetar hebat. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil benar-benar dihancurkan oleh energi tirani. Untungnya, Istana Ilahi 9 tungku melambangkan keagungan dan kemuliaan mutlak kerajaan ilahi dan tidak mengizinkan manusia atau seniman bela diri untuk tinggal di dekatnya. Kalau tidak, pertempuran ini akan memakan banyak korban jiwa. Setelah arai besar 9 tungku kehilangan dukungan dari 10 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi, ia tidak mampu menahan serangan gabungan besar-besaran. Penghalang energi semakin bergetar, dan kemudian dengan suara, KKK, yang keras, retakan besar akhirnya muncul. Segera setelah satu retakan muncul, lebih banyak retakan dengan cepat meluas keluar, menyebar ke seluruh susunan. Dengan ledakan yang panjang, arai besar 9 tungku benar-benar runtuh. Ini adalah formasi susunan tertinggi kerajaan ilahi 9 tungku yang mewakili total akumulasi puluhan ribu tahun. Jika ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang mengawasinya, bahkan serangan gabungan dari 100 pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi bersama dengan yang tertinggi di bawah langit tidak akan mampu menghancurkannya. Ketika Yang Yun berada di kuil keajaiban, dia telah menekan banyak pusat kekuatan Laut Ilahi dengan kecepatan kilat, lalu membunuh Yang Laotian dan Ouye Hua setelahnya. Hanya karena itulah rencananya dapat berjalan dengan lancar. Kalau tidak, jika Yang Laotian bersembunyi di Istana 9 Tungku Ilahi selama puluhan tahun, maka Yang Yun akan sangat pusing. Babak 940, melawan Yang Yun. Dengan hancurnya arai besar 9 tungku, Istana Ilahi 9 tungku benar-benar terkena serangan lebih dari 50 Master Laut Ilahi. Istana surgawi yang sangat besar membentang hingga beberapa ratus mil. Ada istana batu giok yang megah dan pagoda danau yang indah, keduanya tampak seperti surga di bumi. Namun kini, semuanya harus menanggung bencana dahsyat. Semuanya, tolong tunjukkan belas kasihan. Istana 9 Tungku Ilahi menampung sejumlah besar murid dan anggota klan kerajaan Ilahi 9 Tungku. Mereka semua tidak bersalah. Yang Yun saat ini berada di dimensi minor terdalam di Istana 9 Tungku Ilahi, itu akan bagus selama kita bisa menembus area itu. Saat Prisno Gale dan Yang Chenglin melihat serangan semua orang akan menimpa Istana 9 Tungku Ilahi, mereka dengan cepat berteriak untuk menghentikannya. Mereka adalah bagian dari kerajaan Ilahi 9 Tungku dan tentu saja tidak berharap melihat murid-murid yang tidak bersalah dibantai. Kalian berdua benar. Lin Ming mengangkat tangannya, menghentikan serangan itu. Dia menyapu dengan akal sehatnya, mengunci posisi dimensi minor dalam sekejap mata. Itu dia, sebuah pagoda merah dengan cahaya merah darah yang membubung ke langit. Tidak diragukan lagi, disitulah Yang Yun bersembunyi. Dia tidak bisa berada di tempat lain. Jika kamu tidak mau keluar, maka aku akan memaksamu. Lin Ming melambaikan tangannya dan Great Desolate Blood Halberd melompat ke tangannya. Di tombak darah, energi guntur dan api berputar bersama, memancarkan cahaya menyilaukan seperti matahari yang melahirkan. Menembus pelangi, Lin Ming memukul dengan tombak itu. Itu seperti sungai bintang yang jatuh dari 9 langit, membelah langit. Kekuatan guntur dan api yang sangat besar terjalin bersama, dan di dalamnya, dua diagram dao samar muncul, warnanya merah dan ungu. Agar diagram dao pasca surgawi muncul selama serangan keterampilan bela diri, ini adalah kemampuan yang diperoleh Lin Ming setelah menerobos ke tahap kelima penghancuran kehidupan dan jejak dao terukir di inti revolving miliknya. Hanya ketika pemahaman seseorang tentang hukum dunia mencapai batas yang sangat tinggi barulah fenomena seperti ini terjadi. Diagram dao ini akan terbentuk secara alami, mewakili aturan operasional sumber energi. Diagram dao pasca surgawi. Semua pusat kekuatan Laut Ilahi adalah individu dengan banyak pengalaman. Mereka dapat memahami sekilas apa arti diagram dao yang muncul di belakang Lin Ming. Ini luar biasa. Serangan biasa saja sudah berisi diagram dao, dan terlebih lagi dua diagram dao. Batasan semacam ini telah melampaui pemahaman saya. Saya pernah mendengar rumor bahwa ketika Kaisar Guntur ke-8 menggunakan pedang penghakiman, diagram dao ungu akan terbentuk di belakangnya. Tapi itu hanya satu diagram dao. Lin Ming memiliki dua diagram dao, dan sepertinya mewakili guntur dan api. Pada tahap kelima penghancuran kehidupan, Lin Ming telah melampaui Kaisar Guntur ke-8. Saat penetrating rainbow melesat, dunia menjadi pucat. Ini adalah keterampilan bela diri yang diciptakan sendiri oleh Lin Ming. Meskipun tingkat kemahirannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan supernatural yang dimiliki oleh orang-orang di alam ilahi, itu paling cocok untuknya, keterampilan bela diri yang disesuaikan dengan kekuatannya. Bang! Energi petir jatuh seperti longsoran salju. Teriakan panjang yang menusuk keluar dari bagian terdalam Istana 9 Tungku Ilahi. Diagram darah raksasa muncul dari tanah untuk menyambut penetrating rainbow.
Diagram guntur dan api dao menyatu, menabrak diagram darah. Kekosongan itu hancur. Pagoda merah jauh di dalam istana 9 tungku ilahi terbelah menjadi 2, hancur total. Seorang pria iblis berpakaian merah perlahan-lahan berangkat dari reruntuhan. Pria ini memiliki 3 mata. Mata ketiga di antara kedua alisnya tampak terbungkus kristal merah seolah belum terbentuk sempurna. Orang ini adalah Yang Yun. Dia tenang saat dia memandang acuh tak acuh pada Lin Ming, tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Yang Yun, selain Lin Ming, saat lusinan pusat kekuatan laut ilahi lainnya melihat Yang Yun muncul, mata mereka menyusut. Bahkan jika mereka memiliki Lin Ming yang memerintahkan mereka, bahkan jika mereka memiliki begitu banyak dari mereka yang berkumpul, sekarang mereka benar-benar berhadapan langsung dengan Yang Yun, mereka merasakan hati mereka bergetar. Ini adalah hasil dari ketenaran dan momentum yang telah terkumpul dalam jangka waktu yang lama. Ini seperti manusia yang menghadapi harimau ganas. Sekalipun ada pejuang di pihak mereka yang mampu bersaing dengan harimau, mereka juga akan kesulitan untuk tetap tenang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pejuang pemberani ini akan mampu menghadang harimau sekaligus menjaga mereka tetap aman dan sehat. Di antara mereka, hanya Lin Ming yang tenang dan tenang saat menghadapi Yang Yun. Yang Yun, sudah hampir 4 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Waktu berlalu terlalu cepat. Hampir 4 tahun. Haha, bukankah kamu bersembunyi dariku selama 4 tahun terakhir ini? Tapi aku harus mengagumimu. Kekuatanmu benar-benar meningkat terlalu cepat, dan semangat bertarungmu juga hampir mencapai level emas. Bagaimana lagi Anda bisa menghapus semua tanda penelusuran saya hanya dalam beberapa saat? Mata Yang Yun bersinar dengan cahaya dingin. Sama seperti metode budidayanya mencapai penyelesaian, Lin Ming telah memilih waktu yang paling kritis untuk mengganggunya, menyebabkan dia gagal dan bahkan menyebabkan jiwanya rusak. Dia hampir menjadi gila, dan iblis kuno yang dia telan tidak dapat ditekan untuk sesaat, menyebabkannya sadar kembali. Karena itu, dia hampir kehilangan identitas dan pikirannya sendiri. Bagaimana mungkin Yang Yun tidak marah? Lin Ming menyipitkan matanya saat dia menatap Yang Yun, sepertinya dia bisa melihat menembus dirinya. Dia menggelengkan kepalanya, saya masih jauh dari memiliki semangat pertempuran emas. Semangat pertarungan emas dan semangat pertarungan perak pada dasarnya berbeda. Semangat pertarungan perak yang tajam dan mampu memperkuat serangan seorang seniman bela diri. Tapi pada akhirnya hal itu tidak bisa berdampak langsung pada kekuatan tempur seorang seniman bela diri, itu seperti lapisan gula pada kue. Tapi semangat pertarungan emas berbeda. Begitu seseorang memiliki semangat bertarung emas, kemauannya akan menjadi begitu kuat sehingga mereka bisa secara langsung memproyeksikan dunia kemauannya menjadi kenyataan, memengaruhi dunia nyata. Lin Ming, kamu luar biasa. Anda bersembunyi dari saya selama bertahun-tahun namun Anda berhasil memilih waktu terbaik untuk menantang saya. Takdir telah benar-benar berkumpul di tubuh Anda. Tampaknya selama 4 tahun terakhir ini, Anda mengalami serangkaian pertemuan kebetulan lainnya. Lin Ming perlahan berkata, takdirku terakumulasi seiring berjalannya waktu. Melalui kemenangan, melalui pelarian dari bahaya, aku telah menanamkan keinginanku untuk menang dan semangat gagah berani ke dalam tulang-tulangku. Saya melakukan ini tanpa membasahi diri saya dengan karma dan juga menyelesaikan kematian saya dengan dunia. Tentu saja aku akan mempunyai takdir yang besar pada tubuhku. Namun, dosamu terlalu berat. Anda memenjarakan ayah Anda dan bahkan membunuh kakek buyut Anda sendiri. Segala sesuatu yang Anda lakukan pasti akan menjadi belenggu takdir yang mengurung Anda. Terlebih lagi, apa yang disebut sebagai pertemuan kebetulan bukanlah pertemuan kebetulan sama sekali. Mereka ditempatkan di sana agar semua orang yang dapat memperolehnya dapat memperolehnya. Bagi saya, apa yang saya lakukan adalah hasil dari kekuatan saya. Lin Ming mengangkat Great Desolate Blood Halberd dan mengarahkan pisau tombak ke arah kepala Yang Yun. Medan kekuatan Dewa Kematian dan medan kekuatan Asura secara tak kasat mata menyebar keluar. Saat semua orang dikelilingi oleh niat membunuh yang begitu kental hingga hampir menjadi kenyataan, mau tak mau mereka mundur ke jarak yang aman. Pertarungan tingkat ini sudah melampaui batas kekuatan mereka. Di bawah langkah Yang Yun, diagram darah merah muncul saat dia mengeluarkan pedang merah darah dari cincin spasialnya. Dengan diagram darah di bawah kakinya dan pedang di tangan kanannya, dia menggesekkan tangan kirinya ke pedang itu, meninggalkan garis darah. Ini adalah pertempuran terbesar dan terpenting dalam hidupnya. Sudah waktunya dia bertarung dengan semua yang dimilikinya. Lin Ming, kamu benar-benar pantas disebut sebagai talenta paling luar biasa yang pernah dilihat oleh benua tumpahan langit dalam 100.000 tahun terakhir. Namun meski begitu, kamu tetap akan kalah dariku. Yang Yun mengarahkan pedangnya ke dunia, kata-katanya mengandung aura mulia yang memandang rendah orang lain dengan jijik. Dia seperti Raja Langit dan Bumi. Namun, Lin Ming hanya tertawa ketika mendengar kata-kata Yang Yun. Kulit Yang Yun menjadi sedikit lebih dingin. Apa yang Anda tertawakan? Tentu saja aku menertawakanmu. Anda telah terluka dan bahkan terpaksa menggunakan kemampuan misterius untuk menekan luka Anda. Anda bahkan harus mengoleskan esensi darah Anda ke pedang Anda. Menggunakan kekuatan esensi darah Anda akan mengorbankan umur Anda. Anda sebenarnya telah melukai diri sendiri hanya karena melakukan tindakan seperti itu. Kamu tampak seolah-olah kamu dipenuhi dengan rasa percaya diri, tetapi kamu hanyalah seorang pemalsu yang suka menyombongkan diri. Suara Lin Ming ringan seolah-olah dia sedang berbicara santai. Tapi saat kata-katanya sampai ke telinga Yang Yun merasakan hatinya bergetar.
Bocah sialan ini, bagaimana dia bisa melihat aku terluka? Menggunakan seni pemurnian darah hebat, Yang Yun telah mengorbankan 300 tahun hidupnya untuk menekan luka-lukanya. Ini tidak bisa dilihat di permukaan, tapi Lin Ming entah bagaimana berhasil melihat semuanya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan hal ini? Rasanya semua yang dia lakukan berada dalam kendali Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia menghitung berapa lama aku akan terluka setelah dia menghapus tanda semangat bertarungku? Atau apakah dia mempunyai guru besar ramalan yang membantunya dari belakang? Tidak, itu tidak mungkin. Kata-kata tiba-tiba Lin Ming bisa disebut serangan psikologis. Meskipun Yang Yun berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya, dia sebenarnya tertipu oleh kata-kata Lin Ming, menyebabkan keyakinan teguh yang dia miliki untuk menjadi pemenang sedikit terguncang. Sama seperti celah singkat muncul dalam pikiran Yang Yun, Lin Ming tiba-tiba bergegas ke depan. Di belakangnya, bunga teratai perdana kaisar berwarna merah darah mekar. Ruang nenek moyang datang menyelimuti langit dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam pertarungan hidup atau mati ini, Lin Ming secara alami tidak akan peduli untuk menunjukkan keadilan atau kejujuran seorang pria sejati. Membunuh Yang Yun adalah satu-satunya tujuan. Jadi kamu ingin menggunakan kata-katamu untuk mempengaruhi mentalitasku dan menyergapku. Rencanamu sudah diperhitungkan dengan cukup baik, tapi ini hanya membuktikan bahwa kamu tidak memiliki jaminan penuh untuk mengalahkanku. Diagram susunan darah, meledak. Yang Yun melambaikan tangannya dan diagram susunan darah di bawah kakinya melesat ke arah Lin Ming. Saat benda itu mendekatinya, tiba-tiba benda itu meledak. Lin Ming menghancurkan darah Grid Desolate Halberd ke diagram arai, menyebabkan serangannya melambat. Setelah Lin Ming mengambil inisiatif, Yang Yun hanya mampu mengorbankan diagram susunan darahnya untuk menunda serangannya. Lin Ming, aku akan membiarkanmu merasakan keagungan agung seni pemurnian darah hebat. Seni pemurnian darah hebat dapat memurnikan semua garis keturunan di dunia. Selama kamu memiliki tubuh dari daging dan darah, kamu akan dikendalikan oleh kekuatan supernaturalku. 6 jalur samsara, 8 tingkatan dewa, kolam darah neraka, sempurnakan. Yang Yun ditutupi oleh cahaya merah darah yang membubung ke langit. Rambut merah panjangnya terbang ke udara. Di belakangnya, gulungan berwarna merah darah muncul. Di atasnya tergambar gambar kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kehidupan berada dalam kesakitan yang tak terukur. 10 metode penyiksaan terbesar di dunia ada di sana, mencukur hidung, mencungkil mata, tiang panas, digoreng dengan minyak, mati karena terpotong-potong, dan lain-lain. Tidak hanya itu, ada juga 18 neraka. Neraka tali hitam, neraka menggorok lidah, neraka-neraka, neraka gunung es, dan sebagainya. Setiap rasa sakit yang bisa dibayangkan terwakili dalam gulungan gambar. Lautan darah mencapai langit dan gelombang darah berjatuhan. Seseorang hanya perlu melihat gulungan gambar ini untuk merasakan kendala yang tak tertandingi di hati mereka. Jika seseorang harus berkonsentrasi penuh pada gulungan gambar ini, mereka bahkan akan menjadi gila. Meskipun 50 Master Laut Ilahi berada puluhan mil jauhnya, mereka tidak memiliki momentum untuk menghadapi gulungan gambar ini secara langsung. Meski begitu, mereka bisa merasakan darah di dalam tubuh mereka memanas, mendidih, seolah seluruh darah di dalam tubuh mereka ditarik keluar dari mereka dengan kekuatan yang tak tertahankan. Detak jantung mereka semakin cepat hingga seolah-olah akan keluar dari dada mereka kapan saja. Kekuatan supernatural yang aneh. Ia dapat memanggil kekuatan darah dari dalam tubuh seseorang. Jika seseorang terbungkus dalam gulungan ini, mereka mungkin akan menjadi genangan darah dalam waktu singkat. Seni pemurnian darah hebat benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Ia bahkan dapat secara langsung memperhalus kehidupan. Pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi ini semuanya adalah individu yang berpengalaman. Mereka hanya perlu melihat aura gulungan gambar untuk merasakan betapa kuatnya itu. Namun, Lin Ming berdiri di sana, lengannya disilangkan di belakang punggungnya. Ditempatkan di alam ilahi, seni pemurnian darah hebat hanya bisa dianggap sebagai kemampuan supernatural yang layak, itu bukanlah sesuatu yang terlalu luar biasa. Yang terpenting, Yang Yun belum bisa mengolahnya sampai selesai. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.